2686. Ya, selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengembalikanmu 10 juta. Sekarang, kami akan memberikan harta itu kepada penatua penegak hukum. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan, memasukkan 10 juta kristal ke dalamnya, dan kemudian memberikannya kepada seorang penatua penegak hukum. Dan Huang Chengan juga menyerahkan buku keterampilan magis Pin Wang kepada penatua penegak hukum. Kemudian, keduanya kembali ke platform pertempuran. Ledakan. Huang Chengan menghembuskan nafas yang kuat, dan kekuatannya melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. Meskipun kamu mengalahkan Dong Fang Hao, kamu masih sedikit mengalahkanku. Huang Chengan acuh tak acuh dan penuh percaya diri yang kuat. Baru saja, dia melihat Luming dan Dong Fang Hao bertarung. Luming hanya sedikit lebih kuat dari Dong Fang Hao. Bahkan, dia mungkin tidak lebih kuat dari Dong Fang Hao. Alasan mengapa Dong Fang Hao akan dibunuh adalah karena kekuatan Dewa Dong Fang Hao dikonsumsi secara berlebihan, sehingga dia akan dibunuh oleh Luming. Dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari timur. Dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Luming. Kamu sangat percaya diri dan berharap memiliki kekuatan yang sesuai. Luming berkata dengan ringan. Kamu akan segera melihatnya. Huang Chengan berbicara dengan dingin. Di tangannya, tombak panjang muncul. Huang Chengan juga pandai menggunakan tombak. Bulan membaca tombak hantu. Dengan teriakan panjang, Huang Chengan menembak. Tiba-tiba, di platform pertempuran, ada banyak hantu dan lolongan yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat orang takut. Wah! Tiba-tiba, bayangan senjata hitam menusuk tanah, secepat kilat. Begitu Huang Chengan bergerak, dia menggunakan keterampilan sihir yang paling kuat. Bersenandung. Tombak Luming bergetar dan kekuatan sihirnya bergerak. Dia juga menusuk keluar. Kapan? Terdengar benturan tajam, dan Luming menghancurkan bayangan senjata Huang Chengan. Tapi saat ini, energi aneh menyerang tubuh Luming. Dalam sekejap, itu muncul dalam kesadaran Luming tentang laut dan berubah menjadi beberapa bayangan hantu untuk merobek jiwa Luming. Serangan Huang Chengan sebenarnya bisa langsung menyerang jiwa, sangat aneh. Namun, operasi Luming mendominasi kekuatan ilahi. Begitu dia berbalik di lautan pengetahuan, beberapa hantu menghilang. Namun, Luming juga mundur. Di permukaan, tampaknya Luming tertinggal. Luming dikalahkan dan dikalahkan. Dia memang bukan lawan Huang Chengan. Sungguh ajaib dia bisa mengalahkan Dong Fang Hao. Lagi pula, Dong Fang Hao hanyalah yang terakhir dalam daftar dewa virtual. Peringkatnya tidak stabil dan tidak bisa dibandingkan dengan Huang Chengan. Ya, Luming akan kalah. Sayangnya, ini bukan pertempuran hidup dan mati. Huang Chengan tidak dapat membunuh Luming tanpa menandatangani surat pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati. Beberapa orang segera mulai membicarakannya. Mereka yang kehilangan Senjing ingin Luming dikalahkan. Meskipun mereka tidak dapat mengambil kembali Senjing, mereka merasa lebih nyaman. Aku kalah. Huang Chengan mengalahkan Luming dengan satu gerakan, dan serangan selanjutnya tidak ada habisnya, membunuh Luming. Sedikit kerja. Luming mencibir padanya. Kali ini, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menjaga lautan pengetahuan. Serangan pihak lain tidak bisa masuk sama sekali. Luming menembak terus-menerus dan bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, mereka melawan lusinan jurus. Huang Chengan, semakin dia bertarung, semakin dia ketakutan. Huang Chengan, dengan kekuatan ini, sepertinya kamu tidak bisa mengambil kembali Senjingmu. Luming mencibir. Luming, jangan berpuas diri. Lihat gerakan terkuatku, senjata hantu Yuedo, dan ledakkan Shen Huan. Huang Chengan meraung, tiba-tiba, kekuatannya, sekali lagi melonjak satu bagian. Itu skill sihir kedua. Layak membaca bulan ke-9. Itu tempat yang bagus untuk berlatih hantu. Itu tempat yang bagus untuk dikunjungi. Banyak orang terkagum-kagum. Secara umum, 9 tingkat kondisi roh virtual dapat memahami dan melatih keterampilan sihir, tetapi pada kenyataannya, sulit bagi orang dengan bakat yang tidak memadai untuk berhasil berlatih. Hanya orang-orang dengan bakat tinggi yang dapat berhasil berkultivasi, tetapi umumnya merekalah yang pertama. Hanya ketika mereka menerobos alam dewa sejati barulah mereka dapat berkultivasi ke tingkat kedua. Misalnya, Kang Ji, pemimpin kuil Yuan Luo dalam pemberontakan Sungai Bintang, dan Situ Haonan, Patriark Yang Riang, semuanya telah mencapai 4 tingkat kultivasi di alam dewa sejati, dan mereka telah berlatih selama bertahun-tahun tanpa akhir sebelum mereka melakukannya. Mengolah keterampilan sihir mereka ke tingkat kedua. Huang Chengan, bagaimanapun, tidak tahu tentang 9 tingkat keadaan dewa, jadi dia melatih keterampilan sihirnya ke tingkat kedua, yang menunjukkan bakatnya. Tombak Huang Chengan bergetar dan terus berputar. Pusaran air gelap muncul di ujung tombak, mengirimkan kekuatan sobek yang mengerikan. Membunuh. Huang Chengan mengaum, dan seluruh orang bergegas ke Luming. Pusaran air gelap juga bergegas menuju Luming untuk mencekik Luming berkeping-keping. Keterampilan sihir adalah yang kedua, dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Mata Luming sedikit menyipit.
Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan gerakan pihak lain dengan mengandalkan keterampilan sihirnya yang tidak lengkap. Baiklah, mari kita lihat kekuatan dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Luming berbisik, dan senjatanya tiba-tiba berubah. Bentuk pertama dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia, pecahkan kehampaan. Suara yang dalam keluar dari mulut Luming. Seluruh tubuh Luming dan tombaknya digabungkan menjadi satu, dan tenda tombak melesat ke atas. Sungguh menakjubkan, seolah-olah untuk memecahkan kekosongan. Ledakan. Tombak Luming langsung melesat ke pusaran air gelap yang ditembakkan oleh Huang Chengan. Bunuh aku. Namun, matanya tiba-tiba meledak panik. Menyentuh. Kemudian, dia memainkan pusaran air yang gelap, terus-menerus menderu, dan akhirnya, adalah senjata yang mengerikan, langsung meledak. Huang Chengan berteriak, tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia melemparkannya ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia terus meluncur sampai mencapai tepi platform pertempuran. Adegan, hening, benar-benar hening. Semua orang, ini luar biasa. Kerumunan melihat bahwa Huang Chengan memuntahkan darah, dan napasnya sangat tertekan. Ada lubang transparan di dadanya, dan darah langsung mengalir. Dikalahkan, Huang Chengan dikalahkan. Luming, sebenarnya mengalahkan Huang Chengan lagi. Kekuatan bertarung semacam ini terlalu mengerikan. Dalam musiknya, Huang Wen dan yang lainnya kaget. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Luming jatuh di peron dan melangkah menuju Huang Chengan. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi perang, aku menyerah. Teriak Huang Chengan dan langsung berlari ke peron. Pertempuran ini, Lu Mingsheng, ini barang rampasanmu. Beberapa penatua dari Aula Penegakan Hukum, dengan ekspresi kaget di mata mereka, memberi Lu Ming 10 juta senjing dan metode ajaib Wang Pin. Apakah sihir yang baru saja digunakan Lu Ming? Itu pasti skill sihir, dan itu sangat kuat. Dia memiliki 4 tingkat kondisi roh kosong. Bagaimana dia bisa berhasil mengembangkan keterampilan ilahi? Ini terlalu abnormal. Itu cabul. Jika dia dewasa, Kong Xuanzong akan memiliki seorang putra tambahan. Banyak orang hingga saat ini, hatinya sulit untuk ditenangkan, tenggelam dalam keterkejutan. 3 serangan terhadap dunia benar-benar luar biasa. Lu Ming berbisik. Dia menemukan bahwa kekuatan dari 3 serangan pemusnahan lebih kuat daripada senjata hantu Yuedu milik Huang Chengan. Baru saja, Lu Ming baru saja menggunakan kekuatan pertama dan mematahkan kekuatan kedua lainnya. Subscribe Penatua. Kekuatan dari 3 serangan itu luar biasa. Itu hanya serangan pertama yang mematahkan keterampilan sihir kedua Huang Chengan. Namun, ada juga restu dari rumus kata perang. Setelah mempraktikkan formula kata perang, dan menggunakan keterampilan sihir dan seni rahasia apapun, kekuatannya akan diberkati dan lebih kuat dari yang lain. Selain itu, kekuatan asli dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia, sangat kuat, jadi prioritas pertama Lu Ming adalah mematahkan serangan kedua lawan. Lu Ming, memegang tombak, berdiri di atas panggung hidup dan mati, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Untuk sementara waktu, dia menarik perhatian publik. Apakah ada lagi yang harus dilawan? Mata Lu Ming seperti listrik, menyapu. Saat berbicara, Lu Ming mengeluarkan setumpuk kristal dewa untuk menyerap energi di dalamnya dan memulihkan kekuatan dewanya. Penggunaan kekuatan sihir sangat melelahkan. Meskipun hanya satu gerakan yang digunakan sekarang, kekuatan ilahi Lu Ming juga dikonsumsi dengan serius. Lagi pula, prestasinya masih rendah. Wajah orang-orang yang tersapu oleh mata Lu Ming berubah satu persatu. Mereka tidak berani menatap Lu Ming. Bahkan Tian Jiao, yang ada di daftar dewa virtual, terlihat murung. Huang Chengan menempati urutan ke-98 dalam daftar dewa virtual, jauh dari kata tak tertandingi di timur. Dia memupuk keterampilan sihirnya ke tingkat kedua. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, aku khawatir peringkatnya bisa lebih tinggi, tetapi dia masih dikalahkan oleh Lu Ming. Peringkat beberapa orang di tempat itu lebih tinggi dari Huang Chengan, tapi tidak terlalu tinggi. Tidak ada dasar untuk Lu Ming. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar muncul. Siapa lagi? Lu Ming bertanya lagi dan matanya menjadi lebih cerah. Aku akan menemuimu. Pada saat ini, suara dingin terdengar, di kejauhan, sosok seperti angin puyuh datang dengan cepat dan jatuh di platform pertempuran. Ini adalah seorang pemuda dengan kulit merah dan tubuh kurus. Jelas, dia bukan ras manusia. Namun, untuk sementara, Lu Ming tidak bisa melihat ras apa dia. Itu harimau kalajengking, peringkat 51 dalam daftar dewa virtual. Banyak orang terkejut melihat kulit merah pemuda itu. Harimau kalajengking akan bertarung. Aku tidak tahu apakah Lu Ming berani bertarung. Kekuatan harimau kalajengking jauh di atas Huang Chengan. Konon harimau kalajengking pernah bertarung dengan pria sakti yang merupakan dewa sejati. Meski dikalahkan, ia tetap lolos. Aku juga mendengarnya. Banyak orang berdiskusi panas.
Kesenjangan antara kondisi roh virtual dan kondisi roh sejati adalah jarak antara alam besar dan perbedaan kekuatan yang luar biasa. Sangat sulit untuk bertarung dengan negara Tuhan yang sebenarnya, apalagi perang. Bahkan jika kamu dapat melarikan diri, itu sangat sulit. Kita bisa melihat seberapa kuat harimau kalajengking itu. Apakah Susan peringkat ke-51? Lu Ming berbisik, dan rasa perang yang kuat muncul dari tubuhnya. Aku akan bertaruh denganmu permainan dengan buku 4 trik sulap. Jika kamu kalah, berikan aku 10 juta kristal ajaib. Jika aku kalah, 4 keterampilan sihir akan menjadi milikmu. Harimau kalajengking mengeluarkan sepasang cara gulir. Ya. Lu Ming menanggapi. Lu Ming tidak memperhatikan 4 keterampilan sihir. 9 baju besi emas merah berat dan 3 serangan untuk menghancurkan dunia yang dia latih adalah 9 keterampilan sihir, yang bisa mencapai tingkat ke-9. Namun, nilai pasar sihir 4 kali lipat juga sangat tinggi. Jika kamu menjualnya di pasaran, kamu juga dapat menjual puluhan juta kristal ilahi. Secara alami, Lu Ming tidak akan menolak. Dua orang, masing-masing akan menyerahkan kristal Tuhan dan bulungan sihir kepada seorang penatua penegak hukum. Lu Ming benar-benar ikut berperang. Dia benar-benar pemberani. Keberanian macam apa? Aku pikir dia tidak pernah puas, tetapi harimau kalajengking jauh dari Huang Chengan. Aliran Dongfang Hao sebanding, Lu Ming jelas bukan lawan. Lihatlah kepercayaan diri Lu Ming, apakah masih ada kartunya? Kita bisa melihatnya. Kali ini, tidak seperti yang terakhir kali, beberapa orang berpikir bahwa Lu Ming tidak dapat diduga. Mungkin masih ada kartu, mereka tidak terlalu yakin bahwa Lu Ming akan kalah. Ledakan, ledakan. Di platform pertempuran, nafas kedua pria itu pecah, dan gelombang kekuatan ilahi pertama kali bertabrakan satu sama lain. Wah! Harimau kalajengking bergerak, tubuhnya kurus, tapi daya ledaknya luar biasa. Dia bergegas ke Lu Ming dengan kecepatan luar biasa. Di tangannya, pedang panjang berdarah muncul, dan pedang menusuk Lu Ming. Lu Ming hanya melihat cahaya pedang merah menusuknya, yang sangat cepat. Kembali. Begitu Lu Ming menginjaknya, dia mundur dengan cepat. Tombaknya menyapu harimau kalajengking. Namun, kekuatan pedang harimau kalajengking berubah di tengah jalan, dan benar-benar menghindari tombak Lu Ming. Jika kamu ingin memblokirku dengan jurus ini, percuma saja. Teknik pedang menara ganda. Suara acuh tak acuh, dari mulut harimau kalajengking, lalu, cahaya pedang, dari tangan harimau kalajengking mekar, padat, menuju Lu Ming untuk membunuh. Kecepatan setiap cahaya pedang luar biasa. Keterampilan sihir kedua. Hati Lu Ming tergerak, keterampilan sihir kalajengking harimau, juga ke tingkat kedua, dan tampaknya panasnya lebih tinggi dari Huang Chengan. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan kehampaan. Lu Ming bergumam, kekuatannya melonjak dengan liar dan ditembakkan. Sua. Lampu senjata yang luar biasa, sekali lagi menyala, seperti bintang kecil di malam hari, menerangi malam. Langkah pertama dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia, ditampilkan sekali lagi. Cahaya pedang harimau kalajengking terus-menerus dihancurkan dan retak di tempat tenda tombak. Saat harimau kalajengking akan berakhir seperti Huang Chengan, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan bergerak beberapa ratus meter untuk menghindari serangan Lu Ming. Sihir kecepatan. Hati Lu Ming tergerak. Harimau kalajengking tidak hanya memupuk keterampilan serangan ke tingkat kedua, tetapi juga mengontrol keterampilan kecepatan. Baru saja, dengan skill kecepatan, dia bergerak keluar untuk menghindari serangan Lu Ming. Ini sangat kuat. Harimau kalajengking juga telah melatih keterampilan kecepatan. Itu hanya keadaan roh virtual. Sangat kuat. Ini sangat kuat. Layak menjadi jenius ke-51 dalam daftar dewa virtual. Banyak orang mendesah. 9 tingkat keadaan roh virtual dapat menumbuhkan semacam keterampilan sihir ke tingkat pertama. Namun, harimau kalajengking memupuk beberapa jenis keterampilan sihir, yang sangat mengerikan. Dengan ini saja, dia jauh di atas Huang Chengan. Keahlian unik Lu Ming tidak bisa mengenai harimau kalajengking. Dia akan kalah. Aku yakin aku akan kalah. Dengan kekuatan sihirnya, aku yakin aku tidak akan bisa menggunakan skill uniknya sepenuhnya. Aku hampir pasti akan kalah. Akhirnya dia akan kalah. Haha. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Seranganmu tidak berguna bagiku. Berdiri dan kalahkan. Cara ketidakpedulian harimau kalajengking, dan kemudian gerakan tubuh, dan Lu Ming bergegas melewati kecepatan dari sebelumnya, ledakan beberapa kali. Sua, sua. Bentuk tubuh harimau kalajengking akan muncul di sisi kiri Lu Ming dan di sisi kanan Lu Ming untuk sementara waktu. Lampu pedang akan terus mekar dan memotong ke titik kunci tubuh Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombaknya dan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Kapan? Kapan? Kedua pria itu bertabrakan dalam lusinan gerakan, dan Lu Ming mundur. Lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Suara harimau kalajengking terdengar, serangannya lebih intens dan ganas. Tiba-tiba, Lu Ming mengungkapkan kekurangannya. Sekarang.
Begitu mata kalajengking harimau bersinar dan manusia dan pedang bersatu, mereka menampilkan gerakan terkuat. Seluruh manusia berubah menjadi cahaya pedang merah, yang menembus kelemahan Luming dan membunuh Luming. Luming tidak bisa menghindari langkah ini. Bab 2688. Harimau kalajengking menangkap kelemahan Luming dan menyerang gerakan terkuat. Luming tidak bisa menghindari gerakan ini dan akan dipukul. Kalahkan aku. Mulut harimau kalajengking yang ganas tampaknya telah melihat 10 juta kristal ilahi melambai padanya. Kalah, kamu yang kalah. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan kemudian, tubuhnya, memancarkan cahaya merah, sepotong baju besi emas merah, muncul di permukaan tubuh Luming. Itu adalah skill sihir, 9 armor emas merah berat. Baru saja cacat kecil itu sengaja diungkapkan oleh Luming. Luming tidak melatih keterampilan kecepatan. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan harimau kalajengking dengan mengandalkan keterampilan sihirnya yang tidak lengkap, Peng Yi. Jika dia ingin memenangkan harimau kalajengking, dia harus menarik harimau kalajengking itu ke dekatnya sehingga dia memiliki kesempatan. Karena itu, dia sengaja mengungkapkan kekurangannya. Seperti yang diharapkan, harimau kalajengking ditipu dan dibunuh ke arah Luming. Kong! Pedang harimau kalajengking menusuk baju besi emas merah dan mengeluarkan suara menusuk. Armor emas merah bergetar terus-menerus. Namun pada akhirnya, itu memblokir serangan harimau kalajengking. Diblokir. Luming sangat senang. Luming hanya dilatih ke tingkat pertama dalam 9 baju besi emas merah berat. Di puncak level pertama, dia takut tidak bisa menahan serangan pihak lain. Namun, 9 baju besi emas merah diperoleh dari potret Jing Yu, dan itu juga sangat misterius. Itu tidak lebih buruk dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Dengan restu dari kesaktian Sang Master, pertahanannya luar biasa dan berhasil menahan serangan harimau kalajengking. Mustahil. Serangan itu tidak mematahkan pertahanan Luming. Harimau kalajengking terkejut. Dia diam-diam mengatakan bahwa dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Bagaimana mungkin Luming memberinya kesempatan seperti itu? Bersenandung. Pistol panjang, dengan kecepatan yang mengerikan, menyapu ke arah harimau kalajengking. Menyentuh. Harimau kalajengking dicambuk dan menjerit. Tubuhnya terbang seperti karung yang rusak, menabrak platform pertempuran dengan keras dan meluncur ribuan meter jauhnya. Tubuhnya hampir pecah menjadi 2 bagian, darah DC, terluka parah. Tubuh Luming bergerak, tombaknya menusuk keluar, dan berhenti di depan alis harimau kalajengking. Jangan bunuh aku. Harimau kalajengking mengaum dan berkeringat. Mereka tidak bereaksi sampai mereka berteriak. Luming tidak bisa membunuhnya. Kamu dikalahkan. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Saat tombak diguncang, aliran energi menyembur keluar, dan harimau kalajengking terbang keluar dari platform pertempuran. Di tempat kejadian, terjadi keributan. Harimau kalajengking benar-benar dikalahkan. Yan Jiao, yang menduduki peringkat nomor 51 dalam daftar Dewa Kosong, juga dikalahkan oleh Luming dan seorang murid yang baru saja mulai. Ini sangat langka dalam sejarah Kong Xuanzong. Kuncinya adalah pencapaian Luming hanya 4 tingkat kekosongan. Kekuatan tempur semacam ini terlalu mengerikan. Keterampilan pertahanan, 4 tingkat roh virtual, tidak hanya mengolah menjadi keterampilan menyerang, tetapi juga mengembangkan keterampilan pertahanan. Kecerdasan iblis macam apa ini? Apakah ini murid baru? Apakah dia terlalu kuat dalam bertarung? Hari ini, dia telah kehilangan 3 talenta dalam daftar Dewa Kosong. Sejak saat itu, Dong Fang Hao akan masuk dalam daftar Dewa Virtual, dan Luming akan menduduki peringkat ke-51 dalam daftar Dewa Virtual. Pidato ini, biarkan banyak orang saling memandang. Keberadaan negara roh virtual 4 kali lipat peringkat 51 dalam daftar Dewa Kosong, yang tidak pernah terjadi di Kong Xuanzong. Ini. Di Yuezong, Huang Wen dan yang lainnya terkejut hingga tidak bisa berkata-kata, dan kemudian hati mereka dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Semakin kuat Luming, semakin besar ancaman bagi mereka, dan semakin kita harus melenyapkannya. Haha, ini benar-benar menakutkan untuk masa depan. Seorang penatua penegak hukum tertawa dan memberi Luming 10 juta kristal dan keterampilan sihir kepada Luming. Luming telah menghasilkan banyak uang lagi. Banyak orang sekarat karena iri hati. Siapa lagi datang berperang? Setelah Luming menyimpan barang rampasannya, matanya menyapu lagi. Di lapangan, tiba-tiba sunyi, tidak ada yang berbicara. Di tempat daftar Dewa Jenius Virtual, satu persatu tutup mulut, bercanda, harimau kalajengking dikalahkan, mereka naik, itu pasti gagal. Luming bahkan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi tidak ada yang muncul. Karena tidak satu pun dari 50 dewa virtual teratas yang muncul. Orang-orang ini pergi keluar untuk berlatih, atau pergi keluar untuk melakukan tugas, atau berlatih dalam pengasingan. Beberapa orang tidak akan datang untuk menonton Luming dan Dong Fang Hao bahkan jika mereka tahu tentang pertarungan hidup dan mati antara Luming dan Dong Fang Hao. Seorang Dong Fang Hao,
seorang murid baru, tidak dapat membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Karena itu, tidak ada yang berani bertarung sekarang. Karena tidak ada yang bertarung, itu saja untuk hari ini. Dengan lambaian tangannya, Luming menyingkirkan tombaknya, dan kemudian, berterima kasih kepada ketiga penatua penegak hukum, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan pergi dari sini. Meninggalkan sekelompok orang yang mengertakkan gigi. Luming tidak kembali ke tempat tinggalnya, melainkan terbang langsung ke area gerbang dalam. Sekarang tidak aman untuk tinggal di area gerbang luar. Dia pasti akan dikenang. Jadi Luming langsung saja datang ke area gerbang dalam. Datang ke area gerbang dalam, Luming langsung mengeluarkan 10 juta senjing, menukar 10.000 poin, lalu memasuki Menara Senmei. Di Menara Senmai, Luming duduk bersila untuk menyerap roh dari gerbang luar dan memulihkan kekuatan sucinya. Kekuatan sihir di sini sangat kuat. Tak lama kemudian, Luming pulih ke puncak. Setelah kembali ke kondisi puncak, tangan Luming bergerak dan sebuah gulungan muncul. Gulungan ini persis seperti keterampilan ajaib Pinwang yang didapat Luming dari Huang Chengan. Luming membukanya dan melihatnya. Formula sihir es dingin. Saat kamu membukanya, kamu bisa melihat nama skill magis ini. Luming melihat dengan hati-hati. Ini adalah metode sihir yang sangat umum dari produk raja. Total ada 7 level. Jika kamu mengolah ke tingkat ke-7, kamu dapat mengolah kekuatan es dari kekuatan raja. Kekuatan es, dalam kekuasaan raja, termasuk yang relatif umum. Namun, Luming tidak masalah. Selama itu adalah kekuatan suci raja, itu berguna bagi Luming. Segera, Luming memahaminya dengan hati-hati. Beberapa hari kemudian, Luming mulai berlatih. Dalam sekejap mata, Luming tinggal di Menara Senmai selama setengah bulan. Selama setengah bulan, Luming telah memahami dan mempraktikkan kode Dewa Es Dingin. Setelah setengah bulan berlatih, Luming akhirnya mengembangkan jejak kekuatan sihir dingin. Gumpalan kekuatan ilahi yang dingin, bercampur dengan kekuatan yang mendominasi, mengalir di sepanjang meridian. Selesai. Begitu Luming senang, dia segera menyerah menjalankan formula sihir es, dan mulai menggunakan segudang cara jue surga dan bumi. Dalam sekejap, kekuatan sihir dingin sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan dominan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, beberapa hari kemudian, di dantian Luming, sebuah cahaya tiba-tiba menyala. Seiring berjalannya waktu, titik cahaya itu, semakin terang, perlahan, menjadi gumpalan api ilahi. Api lain muncul. Ini yang kedua. Di medan ramuan seseorang, sebenarnya muncul 2 api dewa, ini jika orang lain tahu, ingin ditakuti hidup-hidup. Dalam akal sehat mengolah alam semesta, seseorang hanya dapat menyalakan 1 api ilahi, dan sama sekali tidak mungkin untuk menyalakan api kedua. Namun, Luming telah melakukannya sekarang. Itu benar-benar menyulut api dewa kedua. Rahasia langit dan bumi benar-benar ajaib. Luming terkejut. Jingyu mendapatkannya dari peninggalan. Bahkan dia tidak tahu asal-usulnya. Subscribe Penatua. Lanjutkan. Luming menutup matanya dan berlatih dengan hati. Sekarang, formula sihir es dingin tidak lagi berguna bagi Luming. Selama dia terus mempraktikkan 1000 cara langit dan bumi, gumpalan sihir es itu akan tumbuh secara bertahap. Waktu berlalu, 1 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tahun ini, Luming mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan api sihir dingin akhirnya tumbuh sebesar api tuannya. Di bidang ramuan, 2 api suci berkobar dan misterius. Saat ini, Luming menyelesaikan latihannya. Sua. Luming melambaikan tangannya, dan kekuatan es bekerja. Di tangannya, ada tombak panjang yang dipadatkan oleh es, yang mengeluarkan hawa dingin. Haha, sekarang kamu tidak perlu khawatir orang lain mengetahui kekuatan dominasiku. Luming tersenyum. Sekarang, Luming bisa menggunakan kekuatan es sendirian. Meski kekuatannya tidak sekuat kekuatan yang mendominasi, namun sangat praktis untuk menyembunyikan pandangan orang. Selain itu, begitu Luming menggunakan kekuatan yang mendominasi, kekuatan Dewa Es akan meledak bersama dengan kekuatan Dewa yang mendominasi. Kekuatan suci Luming 20% lebih kuat dari sebelumnya. Jangan meremehkan 20% dari total. Sungguh menakjubkan bahwa itu lebih kuat dari 20%. Kamu tahu, Luming dapat terus mengembangkan kekuatan ilahi lainnya. Setelah itu, ketika jumlah kekuatan suci meningkat, kekuatannya akan luar biasa. Luming sangat puas. Sekarang aku baru saja mengolah 2 jenis kekuatan suci. Tidaklah tepat untuk terus memengaruhi alam. Lebih baik aku mengkonsolidasikan dan memolesnya, lalu berlatih di Menara Senmei. Luming berpikir. 1 hari latihan di Menara Senmei membutuhkan 1 poin, yang setara dengan 10.000 kristal dewa. Meskipun Luming kaya dan kuat dan mengendalikan lebih dari 200 juta kristal senjing, dia tidak ingin membuang terlalu banyak. Selama setahun terakhir, dia telah mengkonsumsi hampir 400 poin, yaitu 4 juta senjing. Sebelumnya, Luming tidak mampu untuk mengkonsumsi
Paviliun Sutra di area halaman dalam dikatakan memiliki sejumlah besar keterampilan magis, dan bahkan seni rahasia. Kamu dapat menukar poin dengan mereka. Pergi dan lihatlah. Memikirkan hal ini, mata Luming tiba-tiba menjadi cerah. Dia berencana untuk menukar beberapa seni sihir lagi untuk berlatih. Mengasah pisau tidak melewatkan penebang kayu. Meski butuh waktu untuk berlatih seni sulap sekarang, kali ini tidak akan sia-sia. Selama budidaya api ilahi, dengan peningkatan budidaya Luming, api dan kekuatan akan ditingkatkan. Setelah pencapaian Luming ditingkatkan, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk berlatih seni sihir dan kekuatan sihir lainnya. Jika kamu ingin membuat api sebesar api master, itu akan memakan waktu lebih lama. Saat ini budidaya masih rendah dan waktu yang digunakan masih sedikit. Setelah kultivasi berhasil, strategi terbaik adalah meningkatkan dengan kultivasi. Segera, Luming keluar dari menara pulsa ilahi dan berjalan menuju Paviliun Sutra. Tak lama kemudian, Luming datang ke Paviliun Sutra. Paviliun Sutra adalah paviliun besar dengan tinggi 5 lantai dan lebar yang tak tertandingi. Secara alami, ada orang yang menjaga Paviliun Sutra, dan mereka semua adalah orang kuat yang sangat tangguh. Namun, Luming mengeluarkan token emas dan memasuki paviliun dengan lancar. Banyak. Ketika kami sampai di lantai pertama, Luming melotot. Di depan kamu, ada rak satu persatu. Sekilas, setidaknya ada ratusan rak. Di setiap rak, ada trik sulap. Mereka baik dalam bentuk jimat giok atau gulungan. Namun, mereka semua memiliki perlindungan arai. Hanya dengan persetujuan penjaga Paviliun Sutra mereka dapat dibawa keluar. Di bawah rak, ada perkenalan. Luming memandangi mereka satu persatu. Mereka semua adalah keterampilan sihir, tetapi levelnya relatif rendah. Kebanyakan dari mereka adalah antara 1 dan 3. Luming melihatnya, tetapi tidak melihat lebih dari 4 kali lipat. Kemudian, Luming naik ke lantai 2. Tingkat kedua juga merupakan keterampilan sihir, tetapi perlu ditingkatkan. Banyak dari mereka 4 atau 5. Luming melihat sekeliling dan tidak menemukan trik sulap atau rahasia kecuali keterampilan sulap. Luming berbelok dan sampai di lantai 3. Di level ketiga, jumlah skill sihir jauh lebih sedikit. Mereka semua 6 dan 7. Nilai dari keterampilan sihir ini sangat luar biasa. Umumnya, mereka adalah dewa atau dewa sejati tingkat tinggi. Hanya ketika mereka dapat berlatih dan mengerahkan kekuatan mereka. Dengan cara yang sama, tidak ada seni rahasia dan trik sulap di lapisan ini. Tujuan Luming bukanlah sihir. Dia menggelengkan kepalanya, dan Luming datang ke lantai 4. Ada lebih sedikit koleksi di lapisan keempat. Namun, mereka semua 7 kali lipat 8 seni sulap, dan hanya ada lusinan. Formula Dewa Matahari yang Agung. Tiba-tiba, mata Luming berbinar, dan akhirnya melihat trik sulap. Keahlian sihir ini disebut formula sihir matahari yang hebat. Itu juga merupakan metode ajaib dari produk raja. Ini lebih misterius dan integral daripada formula sihir es dingin. Kekuatan matahari yang dibudidayakan sedikit lebih kuat dari kekuatan sihir es dingin. Akhirnya ada trik sulap. Luming sangat gembira dan memandangi mereka satu persatu. Selanjutnya, dia melihat lebih dari selusin trik sulap Pinuang, yang semuanya dapat menumbuhkan kekuatan Dewa Pinuang, masing-masing dengan misterinya sendiri. Namun, pertukaran poin, tetapi sangat tinggi, setidaknya membutuhkan 1000 poin, tinggi, membutuhkan 5000 poin. 10 juta, tapi setara dengan 10 juta poin. Dibutuhkan 3000 poin. Nilainya sangat tinggi, bahkan jika aku menggunakan semua kristal, aku tidak dapat menukar sedikit. Luming menghela nafas. Setelah menonton sebentar, Luming tidak buru-buru keluar. Dia melihat ke lantai 5. Di lapisan keempat, ada semua jenis seni sihir. Harta karun apa yang akan muncul di lapisan kelima? Akankah ada keajaiban produk suci? Mata Luming berbinar, lalu melangkah ke lantai 5. 9 keterampilan sihir, dan seni rahasia. Tingkat sihir kelima, kurang, hanya lebih dari 10, dan setiap langkah poin pertukaran, luar biasa. 300.000 poin. 9 keterampilan sihir termurah membutuhkan 300.000 poin, yang setara dengan 3 miliar kristal. Jangan katakan Tuhan yang sebenarnya, bahkan jika itu adalah Tuhan, tidak mudah untuk mengeluarkan begitu banyak kristal dewa. Luming menghirup udara sejuk, begitu banyak poin, dia hanya bisa melihatnya. Kemudian, Luming melihat beberapa seni rahasia. Luar biasa, luar biasa. Sekilas, Luming menghela nafas dan matanya panas. Seni rahasia berbeda dari keterampilan sihir. Ada berbagai macam misteri dalam seni rahasia. Begitu mereka berhasil dikultivasikan, mereka akan bertahan seumur hidup, dan mereka akan dipromosikan dengan peningkatan pencapaian praktisi. Misalnya, setelah berlatih beberapa seni rahasia, begitu mereka keluar, kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda. Ini mirip dengan rumus kata perang. Tapi kode perang lebih misterius.
Setelah berlatih beberapa seni rahasia, mereka akan memiliki berbagai efek aneh, dan kekuatan mereka bahkan lebih menakjubkan daripada keterampilan sihir. Namun, keterampilan esoteris terlalu sedikit, dan banyak dari mereka memiliki kondisi kultivasi yang sangat ketat. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang membudidayakannya. Lapisan kelima berisi beberapa jenis seni rahasia, tetapi pengenalannya sangat sedikit, hanya beberapa pukulan. Tapi biarkan Luming menarik napas. Di antaranya, yang termurah membutuhkan 100.000 poin untuk ditukar, dan yang termahal hanya bisa ditukar dengan 2 juta poin. Subscribe Penatua. Luming benar-benar terdiam. Awalnya, dia menghasilkan banyak uang kali ini. Dia pikir dia telah menjadi orang kaya. Sekarang dia menemukan bahwa dia masih miskin. Sayang sekali tidak ada metode sihir produk suci. Luming melihat semuanya, tapi dia tidak melihat metode sihirnya. Dia menggelengkan kepalanya. Sengpin Sengong adalah keterampilan ilahi Zenzong dari Kong Xuanzong. Hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Itu normal bahwa tidak ada keterampilan seperti itu di sini. Lebih baik menukar beberapa produk King dan seni sihir untuk kultivasi terlebih dahulu. Luming berpikir. Keterampilan sihir, dia memiliki 9 baju besi emas merah, dan 3 serangan untuk menghancurkan dunia, yang cukup untuk saat ini, dan tidak perlu ditukar dengan yang lain. Adapun seni rahasia, Luming sangat panas, tapi harganya terlalu mahal. Dia tidak mampu menukarnya, jadi dia harus menyerah. Namun, dia tidak memiliki poin yang cukup sekarang. Dia harus menukar beberapa poin terlebih dahulu, lalu menukarnya di sini dengan skill sihir Pinwang. Luming keluar dari Pavilion Sutra dan pergi ke tempat pertukaran poin. Dia langsung mengeluarkan 150 juta kristal suci dan menukar 15.000 poin. Dia datang ke Pavilion Sutra Tibet lagi. Naga emas dan matahari. Luming menyukai 2 trik sulap. Formula sihir naga emas membutuhkan 5.000 poin, dan dari Senjue membutuhkan 3.000 poin. Luming memutuskan untuk menukar keduanya untuk saat ini. Tuan, aku ingin menukar keterampilan sihir Pinwang. Di gerbang Pavilion Sutra, Luming berkata kepada seorang lelaki tua. Bagaimana cara menukar kekuatan sihir? Harga Wampin Sengong tidak murah. Yang mana yang ingin kamu tukarkan? Pria tua itu melihat ke dalam, mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Kultivasi Luming, di depan matanya, tentu saja tidak ada jalan keluar. Sekilas, terlihat bahwa kultivasi Luming adalah 4 tingkat keadaan roh virtual. 4 kali lipat roh virtual, bisakah kamu memiliki begitu banyak poin? Tukarkan dengan keterampilan sihir raja. Tuan, aku ingin menukar 2 keterampilan sihir Jinlong Senjue dan Dali Senjue. Luming mengangguk. Apakah kamu ingin mengubah 2? Orang tua itu benar-benar terkejut, dan kemudian berkata, anak kecil, seni sulap Pinwang, berlatih 1 bisa, tukar 2, tidak ada gunanya. Generasi muda tahu, aku bertukar, bukan kultivasi sendiri, ada 1, adalah untuk membantu orang bertukar. Lu Mingdao. Tentu saja, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia memotivasi dirinya sendiri. Ya, dalam hal ini, aku tidak ingin banyak bicara. 2 seni sihir ini totalnya 8.000 poin. Kata orang tua itu. Tuan, ini token identitas aku. Luming memberikan token identitasnya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengambilnya dan menggeseknya di disarai. Dia segera menggesek 8.000 poin. Si kecil ini, dia benar-benar punya banyak poin. Lelaki tua itu juga sedikit terkejut, lalu berkata, kamu tunggu aku di sini, aku akan mendapatkan 2 trik sulap. Orang tua itu bangkit dan memasuki Pavilion Sutra. Segera setelah itu, dia mengambil 2 bulungan dan menyerahkannya kepada Luming. Itu adalah 2 trik sulap. Luming sangat gembira, meninggalkan Pavilion Sutra dan langsung menuju Menara Senmai. Memasuki Menara Senmai, Luming mengabdikan dirinya untuk mengembangkan 2 jenis seni sihir. Kedua jenis seni sihir ini lebih misterius daripada formula sihir es dingin, dan kekuatan kultivasi akan semakin kuat. Tentu saja kultivasi lebih sulit. Luming menghabiskan beberapa bulan untuk mengolah 2 api ajaib dengan sukses. Namun, apinya relatif redup dan butuh waktu untuk membesar. Seiring berjalannya waktu, Luming tinggal di Menara Senmai selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, Luming akhirnya mengolah 2 jenis api dewa menjadi sebesar api tuannya. Selain itu, ketika 2 jenis api itu sebesar milik tuannya, Luming menerobos dalam satu gerakan, dan kultivasinya dipromosikan ke 5 tingkat kondisi roh virtual. Kemampuan tantangan lompatan aku lebih kuat dari sebelumnya. Luming tersenyum. Sekarang, saat dia menggunakan kekuatannya, yang lain akan lebih kuat. Aku sudah berlatih begitu lama. Aku akan jalan-jalan. Sambil tersenyum, Luming menyelesaikan latihannya dan berjalan keluar dari Menara Pulsa Ilahi. Setelah tinggal begitu lama, integral Luming berkurang hampir 2.000 poin.
Selain mereka yang menukar produk raja dan keterampilan magis, pertukaran 15.000 Fan Luming menyisakan sekitar 5.000 poin. Ini adalah area gerbang dalam. Aku bisa menanyakan tentang hati bulan yang dicari Fazu. Luming tergerak. Awalnya, Fazu memberinya keris dan memintanya untuk membawanya ke jantung bulan. Sebelumnya, Luming berada di area gerbang luar dan tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, sekarang Luming dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area gerbang dalam, dia dapat mencarinya. Siapa yang kamu cari? Luming memikirkannya. Tiba-tiba, matanya menjadi cerah dan dia memikirkan bulan. Segera, Luming mengeluarkan simbol giok transmisi dan mengirim pesan ke Yue Linglong. Tanpa diduga, tak lama kemudian, Luming menerima balasan. Yue Linglong memintanya untuk menunggunya di luar menara pulsa dewa. Dia akan segera datang. Segera, cahaya pelangi terbang ke sisi ini, dan kemudian sesosok tubuh jatuh di depan Luming. Berapa lama kamu menghubungiku? Yue Linglong menyipitkan mata pada Luming. Haha, aku sibuk berlatih selama ini, dan aku lupa. Luming tersenyum canggung. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu sekarang? Yue Linglong bertanya dengan mata berkedip. Aku ingin bertanya tentang seseorang. Aku berada di area pintu dalam, dan aku tidak mengenal siapapun, jadi aku akan bertanya padamu terlebih dahulu. Lu Mingdao. Aku tahu kamu ada hubungannya denganku. Katakan padaku, siapa yang ingin kamu kenal? Aku di area pintu dalam. Aku tahu segalanya. Jika kamu bertanya padaku, kamu mencari orang yang tepat. Cara Yue Linglong berpuas diri. Aku ingin bertanya, apakah kamu tahu pria Yuexin? Tanya Luming. Hati bulan. Mata bulan Linglong tiba-tiba menatap, dengan hati-hati menyapu Luming beberapa mata, dengan rasa ingin tahu bertanya, apa yang ingin kamu lakukan dengan hati bulan? Apakah kamu anak haramnya di luar? Berbicara tentang bagian belakang, mata Yue Linglong menjadi cerah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat baru. Garis hitam otak Lumingman, gadis ini, apa yang ada di pikirannya? Tolong jangan menebak, aku hanya diminta untuk mencari Yuexin. Jalan Yue Linglong. Benar-benar tidak sah. Yue Linglong sepertinya tidak mau dan bertanya lagi. Kelopak mata Luming melompat lurus dan menahan setengah suara. Dia menggertakkan giginya dan berkata, sama sekali tidak. Oh, apa yang diminta untuk kamu lakukan dengan Yuexin? Yue Linglong bertanya lagi. Bawa sesuatu, bawa kata. Lu Mingdao. Oh, orang yang dipercayakan padamu bukanlah kekasih lama Yuexin, kan? Yue Linglong mengedipkan matanya. Api 8 trigram benar-benar membara. Hati Luming melonjak, dan dia benar-benar diucapkan oleh gadis itu. Namun, wajahnya tidak berubah. Dia berkata, aku tidak tahu. Aku bilang kamu banyak bertanya. Apakah kamu tahu siapa Yuexin? Omong kosong, tentu saja aku tahu. Yuexin adalah bibiku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yue Linglong cemberut. Subscribe Penatua. Bibi, bibi. Luming tertegun. Tanpa diduga, Yuexin yang dicari Fazu adalah bibi Yue Linglong. Kebetulan sekali. Apakah itu benar-benar bibimu? Luming bertanya lagi, merasa bahwa gadis pertanyaan ini tidak terlalu bisa diandalkan. Omong kosong, tentu saja bibiku. Jika kamu tidak percaya, aku akan membawamu menemuinya sekarang. Bulan Linglong cemberut, wajah bangga, berbalik untuk terbang menuju suatu arah. Luming dengan cepat mengikuti. Di area gerbang bagian dalam Kong Xuanzong, ada beberapa gunung besar yang saling terkait satu sama lain. Mereka terbang sebentar, dan bulan terbang menuju gunung. Puncak gunung, dikelilingi awan, bunga dan bubusan brokat, indah. Dari kejauhan, kamu bisa melihat hutan bambu. Di depan hutan bambu, ada sebuah danau. Di antara hutan bambu dan danau, ada sebuah bangunan. Saat ini, di sebuah pavilion di tepi danau, seorang wanita sedang menaburkan butiran emas ke dalam danau. Seketika, ada ikan mas yang melompat keluar dari danau untuk memperebutkan biji-bijian itu. Tante. Jauh, Yue Linglong memanggil. Wanita itu berbalik dan menunjukkan wajah aslinya. Wanita yang sangat cantik. Luming tergerak. Wanita itu terlihat seperti berusia 30-an. Dia masih terlihat cantik. Dia adalah kecantikan yang langka. Apakah ini jantung bulan? Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Ini kamu gadis. Bagaimana kamu bisa memikirkannya hari ini? Wanita itu berkata sambil tersenyum. Bibi, apakah aku tidak merindukanmu? Datang menemuimu. Yue Linglong Jiao berkata sambil tersenyum. Aku tidak mengenalmu, Nona. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Cara wanita, jelas wanita ini adalah hati bulan. Bibi, aku benar-benar datang menemuimu. Aku akan melakukan sedikit hal. Yue Linglong meludahkan lidahnya dan menatap Luming, itu dia. Dia bilang dia punya sesuatu untuk dicari. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Yuexin menatap Luming, sedikit penasaran. Tuan, apakah kamu Yuexin?
Lu Mingyi Bao Kuan lakukan. Ya, aku Yuexin. Mengapa kamu datang kepada aku? Yuexin Dao. Puan, begini, aku diminta membawakan sesuatu untuk kamu. Setelah mengatakan ini, Lu Ming mengeluarkan belati yang diberikan Fazu padanya. Ini. Saat melihat belati Lu Ming, hati Bulan bergetar dan matanya sangat rumit, memperlihatkan ekspresi kenangan. Untuk waktu yang lama, Yuexin menghela nafas dan berkata, siapa yang memberimu belati, apakah itu disebut faming? Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Apalagi yang dia katakan? Yuexin bertanya lagi. Dia berkata, dia minta maaf untukmu. Lu Ming mengucapkan kata-kata Fazu lagi. Tubuh Yuexin bergetar lebih parah, dan kabut muncul di matanya. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas lagi dan berkata, dia tidak meminta maaf kepadaku. Aku turut berduka untuknya. Jika kamu melihatnya lain kali, berikan kalimat ini padanya. Aku akan meninggalkan belati dan pergi. Akhirnya, hati Bulan mengambil keris itu, melambai dan berjalan menuju sebuah rumah. Sosok itu sedikit kesepian. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming merasa semuanya rumit. Lu Ming, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kurasa aku benar, kekasih lama bibiku yang datang menemuimu. Setelah jantung Bulan hilang, mata Yue Linglong penuh dengan nyala api 8 trigram dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi dulu. Lu Ming Dao, keluar, Bulan yang diikuti Linglong, bergerak mengajukan banyak pertanyaan. Aku akhirnya mengetahui bahwa ketika kakek aku membiarkan bibi aku menikah, bibi aku sepertinya tidak menyukainya, dan akhirnya ada banyak masalah. Kata Yue Linglong. Bibimu sudah menikah. Lu Ming tertegun. Ya, ada banyak masalah di tahun-tahun itu, dan kakek aku akhirnya menekannya. Tapi aku juga mendengar bahwa aku belum lahir saat itu. Jalan Yue Linglong. Tidak heran. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa Yuexin mengatakan dia kasihan pada Fazu. Fazu telah merindukan Yuexin, tetapi Yuexin telah menikahi orang lain sebagai seorang istri. Lu Ming juga menghela nafas. Aku tidak tahu bagaimana memberitahu Fazu tentang hal itu lain kali aku bertemu dengannya. Inilah kenyataannya, kenyataan begitu tak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming mengesampingkan masalah ini. Apa yang dia janjikan pada Fazu sudah dilakukan. Adapun hal-hal lain, dia tidak ada hubungannya. Ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu. Apakah kamu tahu cara mempraktikkan produk suci, keterampilan ilahi, dan metode sihir dari Kong Xuanzong? Lu Ming bertanya. Apakah kamu ingin berlatih seni ilahi? Ini agak sulit. Pertama-tama, ketika kamu melangkah ke alam dewa sejati dan menjadi murid batin, maka kamu perlu menunjukkan bakat luar biasamu. Setelah serangkaian ujian, terbukti bahwa kamu setia kepada sekte Kong Yuan dan bukan penyamaran yang dikirim oleh sekte lain. Hanya dengan cara ini kamu dapat mengajar. Jalan Yue Linglong. Itu sangat sulit. Lu Ming terdiam. Ini sangat sulit. Kamu tahu, seluruh Kong Xuanzong hanya memiliki 2 keterampilan sihir produk suci. Sebagai harta karun Zenzong, jika kamu ingin mempelajari keterampilan sihir produk suci yang lengkap, persyaratannya terlalu ketat, dan kamu hanya dapat belajar paling tidak lengkap. Yue Linglong Dao. Tidak lengkap. Di mana aku bisa belajar yang tidak lengkap? Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak perlu lengkap atau tidak lengkap untuk mengembangkan keterampilan magis lainnya. Dia hanya perlu menumbuhkan gumpalan kekuatan ilahi. Paviliun kitab suci Tibet dapat ditukar. Tanyakan saja kepada para tetua yang menjaga paviliun. Namun, harganya mencengangkan. Ada 12 tingkat barang suci dan seni sihir. Yang pertama berharga 50.000 poin, dan yang kedua 100.000. Harganya 2 kali lipat, terlalu tinggi, kuncinya tidak lengkap atau sangat berguna. Jalan Yue Linglong. Kamu bisa menukarnya. Mata Lu Ming cerah. Dia tidak perlu lengkap sama sekali. Selama dia yang pertama, dia bisa menumbuhkan gumpalan kekuatan ilahi dan menyalakan api ilahi. Ini cukup untuk Lu Ming. Tapi kemudian dia menghela nafas. Bobot pertama adalah 50.000 poin. Harganya keterlaluan. Dia sekarang bahkan jika sisa senjing, semuanya diubah menjadi poin, hanya 10.000 poin, masih terlalu jauh. Kong Xuanzong, di mana aku bisa mendapatkan poin? Lu Ming bertanya lagi. Tempat untuk mendapatkan poin, tentu saja, adalah aula misi. Klan akan mengeluarkan serangkaian tugas. Selama kamu menyelesaikan tugas di dalam, kamu bisa mendapatkan poin. Namun, aku sarankan kamu tidak mengambil tugas itu. Itu tidak layak. Jalan Yue Linglong. Mengapa? Tanya Lu Ming. Karena ada batasan level pengambilan tugas. Kamu hanya dapat mengambil tugas level terendah, yang memakan waktu dan melelahkan, dan hadiahnya sangat rendah. Banyak dari mereka memberi hadiah 1 poin, 2 poin, dan tidak lebih dari 10 poin. Kata Yue Linglong. Lu Ming terdiam sesaat. Ketika dia melakukan tugas, dia hanya mendapat 2 poin. 50.000 poin, dia harus pergi selama bertahun-tahun. Subscribe Penatua. Namun,
Jika kamu ingin mendapatkan poin dengan cepat, kamu akan segera memiliki kesempatan sekali seumur hidup. Yue Linglong tiba-tiba tersenyum. Kesempatan apa? Lu Ming bertanya. Kamu merindukan tempat rahasia. Dalam beberapa hari, kamu akan membukanya. Selama kamu memasuki tempat rahasia dan mendapatkan beberapa harta, kamu dapat menukar banyak poin. Jalan Yue Linglong. Tempat rahasia naga. Lu Ming penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Ya, tempat rahasiamu yang lama hanya dibuka setiap 100.000 tahun sekali. Apalagi kamu bisa memasukinya hanya jika kamu berada di bawah alam dewa yang sebenarnya. Oleh karena itu, ini adalah surga bagi murid sekolah lain. Saat itu, semua murid luar yang kuat akan masuk. Ada dua jenis harta karun di alam rahasia naga. Satu adalah binatang naga dan yang lainnya adalah bunga tulang naga. Selama kamu mendapatkan inti dari binatang naga atau lunas bunga tulang naga, kamu dapat menukar sejumlah besar poin. Di masa lalu, inti binatang buas atau lunas bunga lunas dapat ditukar dengan 100 poin. Jalan Yue Linglong. 100 poin. Lu Ming terkejut. 100 poin, dengan firman Tuhan Kristal, tapi sejuta Tuhan Kristal, harga ini, tapi sangat luar biasa. Jika ada 10.000 lunas, kamu bisa mendapatkan 100 inti. Jika 500. Mata Lu Ming panas, dalam hal ini, pertukaran poin keterampilan sihir produk suci nomor 1 akan diperoleh. Ya, hadiahnya sangat luar biasa bahkan banyak murid dalam yang iri, tetapi mereka tidak bisa masuk. Aku beritahu kamu, sebenarnya, ada banyak orang di daftar Dewa Kosong sekolah luar yang telah lama dapat menyerang alam dewa yang sebenarnya, tetapi mereka telah menekan pencapaian mereka untuk menunggu keadaan rahasia naga yang berusia 100.000 tahun. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Bagaimana? Ini akan dibuka dalam 3 hari. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Jalan Yue Linglong. Pergi, tentu saja. Lu Mingdao, bodoh jika tidak pergi. Mari kita tunggu beberapa hari, lalu kita akan pergi lagi dalam beberapa hari. Jalan Linglong bulan, dan kemudian 2 orang datang ke Menara Pulsa Dewa, berlatih selama beberapa hari. 3 hari kemudian, Lu Ming dan Yue Linglong terbang keluar dari area pintu dalam dan menuju area pintu luar. Pintu masuk tempat rahasia Yulong ada di istana besar di area gerbang luar. Olah ini biasanya tertutup, itu hanya bisa dibuka ketika tempat rahasia Yulong akan dibuka. Dalam beberapa hari terakhir, Lu Ming telah belajar lebih banyak tentang tempat rahasia Yulong. Alam semesta yang luas adalah dunia yang paling sempurna dan stabil di dunia. Di sekitarnya, akan ada beberapa ribu dunia kecil, seperti alam surga dan alam Yuan, dan pada saat yang sama, beberapa alam rahasia juga akan berkembang. Misteri-misteri ini, lebih maju daripada banyak dunia kecil, melekat erat pada alam semesta yang luas. Makhluk dunia Xiaoqian akan berakhir ketika mereka menjadi dewa. Jika mereka ingin terus naik, mereka harus memasuki alam semesta yang luas. Tetapi di beberapa tempat rahasia, dewa, bahkan makhluk yang lebih kuat, dapat dilahirkan. Tempat rahasia Yulong adalah tempat yang sangat rahasia. Ketika Lu Ming dan Yue Linglong datang ke sini, mereka menemukan bahwa di luar istana, sudah ada lautan manusia. Banyak murid dari sekolah lain berkumpul. Ini Lu Ming. Begitu Lu Ming tiba, banyak orang mengenalinya. Saat itu, Lu Ming menjadi terkenal di Perang Dunia Pertama dan kalah 3 kali berturut-turut. Reputasinya tersebar di dunia luar untuk waktu yang lama. Bocah ini juga ingin memasuki tempat rahasia Yulong, atau singkirkan dia di dalamnya. Hati beberapa orang bersenandung dingin, matanya seperti listrik dingin. Apalagi ada banyak orang yang memiliki pikiran seperti itu. Sua. Pada saat ini, beberapa lelaki tua berambut putih datang dari jauh dan turun ke depan istana. Yang lebih tua dari gerbang dalam akan datang. Pintunya akan terbuka. Banyak orang menjadi bersemangat. Prestasi banyak orang telah mampu menembus alam Tuhan yang sejati, tetapi mereka menekan di atas roh virtual. Mereka menunggu rahasia negara naga terbuka, sehingga mereka bisa mendapat untung. Sebanyak 3 tetua dari gerbang dalam turun di depan gerbang istana, dan kemudian kekuatan dewa melambai, dan 3 kekuatan dewa meledak di atas gerbang istana. Ledakan. Gerbang kuil bersinar dan menggelegar, perlahan terbuka. Namun, di atas gerbang masih ada lapisan penghalang cahaya. Di tempat rahasia Yulong, binatang naga dan bunga tulang naga memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Jika kamu lemah dalam kultivasi, kamu tidak akan mendapatkan inti dan lunas, tetapi akan jatuh. Oleh karena itu, hanya mereka yang dapat mematahkan melalui tirai cahaya dapat memasuki tempat rahasia naga. Sekarang, ayo pergi. Ingat, kamu hanya punya 3 bulan. Dalam 3 bulan, kamu harus kembali ke sini, atau kamu akan dikurung. Seorang tetua batin mengumumkan. Pergi. Tiba-tiba, sekelompok murid luar bergegas ke gerbang. Gapura setinggi 100 meter dan lebar puluhan meter ini mampu menampung ratusan orang sekaligus. Tidak ada masalah.
Boom! Ledakan. Murid-murid dari gerbang luar ini masing-masing meluncurkan serangan yang kuat dan membombardir perisai cahaya gerbang, yang membuat getaran keras. Namun, kebanyakan orang diblokir, hanya beberapa orang, melalui topeng, menjadi satu, sekejap menghilang. Sialan, aku tidak percaya. Hancurkan untukku. Beberapa orang mengaum, menampilkan kekuatan bertarung terkuat, tetapi tetap tidak bisa membuka topengnya. Limbah, jangan menghalangi jalan ke sana. Di belakang, ada orang lain yang buru-buru berteriak, dan kekuatan sihir keluar untuk meledakkan orang di depan. Kamu sampah. Pria di depannya sangat marah dan mengambil langkah berani. Namun, setelah bergerak melawan pria di belakang, dia memuntahkan darah dan mengenai topengnya, dan wajahnya pucat. Dong Fang Hao. Wajah pria itu pucat. Pria yang menembaknya adalah Dong Fang Hao. Sampah, keluar dari sini. Dong Fang Hao meremehkan minuman dingin, telapak tangan, melalui tirai tipis, ke Aula. Jika kamu tidak bisa menghancurkan perisai cahaya, menyingkirlah. Suara seorang tetua pintu dalam terdengar. Dengan lambaian tangannya, aliran energi keluar, dan mereka yang tidak bisa menghancurkan perisai cahaya terbang keluar. Sua, sua. Orang terus bergerak maju, membuka perisai cahaya dan memasuki aula. Jika kamu memiliki 9 kekuatan alam roh virtual, kamu dapat menerobosnya. Saat ini, Luming sudah melihat bahwa itu berminyak. Topeng itu hanya bisa dipatahkan jika memiliki 9 tingkat kekuatan tempur dari keadaan roh virtual. Itu tidak bisa dipatahkan tanpa 9 kekuatan dari keadaan roh virtual. Ayo, Luming. Yue Linglong memanggil dan terbang ke depan. Luming juga terbang ke depan dan datang ke perisai cahaya gerbang. 1 bulan Linglong mengayunkan satu tangan, perisai cahaya runtuh seperti gelombang air, dia tubuh flash, memasuki topeng cahaya. Luming meledakkan tinjunya, dan menerobos perisai cahaya dan masuk ke dalamnya. Di dalam gerbang, terdapat aula terbuka yang besar, di tengah aula terdapat pusaran air hitam besar, yang merupakan pintu masuk ke tempat rahasia Yulong. Begitu mereka menghindar, mereka bergegas ke pusaran air. Saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia muncul di sebidang tanah kosong, di tepi, mengikuti bulan. Ayo pergi dan temukan binatang naga dan bunga tulang naga untuk diburu dan dibunuh. Dalam waktu 3 bulan, itu hanya sekejap mata. Jalan Linglong bulan, 2 orang menjadi pelangi, terbang ke kejauhan. Subscribe Penatua. Tempat rahasia Yulong sangat luas dan tak terbatas. Aku tidak tahu seberapa besar itu. Bagaimanapun, Luming merasa bahwa itu jauh lebih besar dari gabungan surga, Yuan, dan Dewa Jahat. Mereka telah terbang selama berjam-jam, tetapi mereka tidak menyentuh apapun. Apa yang mereka lihat adalah hamparan loes yang luas. Kami sangat sial sehingga ketika kami masuk, kami benar-benar dipindahkan ke sebidang tanah loes ini, yang sunyi, dan tidak ada binatang naga atau bunga tulang naga sama sekali. Bulan Linglong wajah pahit. Luming juga agak tertekan, tapi dia tidak punya pilihan selain mengubur kepalanya dalam perjalanan. Setelah terbang selama 2 jam lagi, pegunungan secara bertahap muncul di depan aku. Mengaum, mengaum, mengaum. Ada gemuruh di antara puncak. Kamu binatang naga. Bulan cerah. Mereka mempercepat dan terbang menuju gunung. Tetapi pada saat ini, arah lain, juga muncul cahaya pelangi, juga terbang menuju pegunungan, adalah murid lainnya. Sekilas, Luming menemukan lebih dari selusin orang. Ayo kita percepat. Minuman Yue Linglong Jiao, tubuh dari operasi kekuatan ilahi, seperti diaspal dengan lapisan siaguang yang berwarna-warni. Ledakan. Saat ini, ada beberapa tekanan kuat yang datang dari langit. Tekanannya seperti air pasang, dan menekan ke segala arah. Luming dan beberapa murid lain dari sekolah lain terbungkus di dalamnya. Mereka sangat mendominasi. Kemudian 2 pemuda, seorang pria dan seorang wanita, turun dan berdiri di depan orang banyak. Binatang naga di area ini milik kita berdua. Kamu, pergi. Pria itu acuh tak acuh untuk berbicara, dengan ringan menyapu mata Luming beberapa orang, penuh warna arogan. Apalagi nadanya penuh dengan ancaman yang kuat. Seolah-olah dia mengatakan itu, dan yang lain harus mengikutinya. Itu Luyang, yang menempati peringkat ke-35 dalam daftar dewa virtual, dan Fang Ya, yang menempati peringkat ke-37. Seseorang berseru dan mengenali mereka. Kami sangat sial sehingga kami bertemu mereka berdua begitu kami tiba. Sepertinya kita harus pergi. Beberapa murid lainnya jelek, tetapi juga penuh ketidakberdayaan. Semua yang bisa memasuki ranah rahasia Yulong memiliki kekuatan juang roh virtual. Namun, hanya ada 9 tingkat kekuatan bertarung dewa virtual, yang jauh dari kesombongan. Secara khusus, Tian Jiao, salah satu dari 50 teratas dalam daftar dewa virtual, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan mampu bertahan di bawah tangan kuat dewa sejati. Dikatakan bahwa Tian Jiao, yang berada di peringkat 30 besar, bahkan dapat menolak keberadaan Tuhan yang nyata dan yang berat.
Meski Luyang dan Fang Ya berada di peringkat 35 dan 37, mereka adalah sepasang kekasih. Mereka pandai bertarung bersama. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bisa melawan Tian Jiao, 30 besar. Umumnya, mereka tidak sebaik mereka. Lebih dari selusin murid lainnya, meski tidak mau, perlahan mundur. Namun, Lu Ming dan Yue Linglong tidak mundur. Apakah kamu tidak mundur? Luyang menatap Lu Ming dan Yue Linglong dengan cahaya dingin di matanya. Mundur, mengapa kamu ingin mundur? Karena kamu bertemu dengan binatang naga, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk melakukannya. Lu Ming berkata dengan ringan. Nak, kamu sangat percaya diri. Mata Luyang menjadi semakin dingin, dan dia berkata, tempat rahasia naga tidak lagi di dalam gerbang gunung. Membunuh tidak dilarang, apakah kamu mengerti? Inilah ancaman buah merah. Maknanya sangat jelas, jika Lu Ming tidak mundur, maka tinggallah di sini selamanya. Ada begitu banyak omong kosong. Keluar dari sini atau lakukan. Lu Ming melangkah maju dan berteriak langsung, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Tidak banyak waktu. Inti naga hitam, atau lunas bunga naga, semuanya adalah poin dan uang. Lu Ming ingin menukar barang suci dan keterampilan magis. Hanya dalam bulan-bulan inilah Lu Ming tidak punya waktu untuk memaksanya. Mencari kematian. Luyang minum dengan dingin, dan menunjuk ke Lu Ming seperti pedang. Di jari-jarinya, cahaya pedang meledak, yang sangat tajam, dan mengeluarkan raungan yang mengerikan, membunuh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming meledak dengan kepalan tangan. Kekuatannya mendidih dan dia membombardir jari-jari Luyang. Klik. Jari-jari Luyang langsung patah, dipelintir menjadi seperti, wajahnya, menjadi warna hati babi, jeritan, bola balik, seteguk darah menyembur. Apa? Murid-murid lain yang sudah mundur, ketika mereka melihat pemandangan ini, membuka mulut karena terkejut. Setelah bertarung, Luyang dikalahkan. Aku mengenalinya, ini Lu Ming, dia Lu Ming. Seseorang berteriak. Apa? Dia adalah Lu Ming, yang berturut-turut mengalahkan Dong Fang Hao, Huang Chengan dan Harimau Kalajengking. Ya, dia, mengerikan. Aku tidak melihatnya selama beberapa tahun. Kekuatan bertarungnya menjadi lebih kuat lagi. Seru lainnya. Kamu Lu Ming. Luyang terlihat ganas, menatap Lu Ming. Pergilah. Lu Ming minum dingin. Yah, aku ingin melihat apa yang kamu punya. Fang Ya, ayo bergandengan tangan. Luyang menelepon. Bagus. Fang Ya melintas dan datang ke Luyang. Kong, kong. Dua pedang terdengar, pedang panjang Luyang dan Fang Ya keluar dari sarungnya, dan kedua pedang itu terangkat ke langit. Kemudian, kedua pedang itu menjalin dan membunuh Lu Ming. Kekuatan pedang tidak ada habisnya dan kekuatannya luar biasa. Dua orang habis-habisan, kekuatan dari Harimau Kalajengking asli, tetapi juga bagian yang besar. Namun, kekuatan tempur Lu Ming tidak sama dengan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengolah 3 jenis seni sihir dengan kualitas raja, dan mengolah 3 api ajaib, yang sangat meningkatkan kekuatan sucinya. Terlebih lagi, kultivasinya telah menembus 5 tingkat keadaan roh virtual. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Perang Dunia Pertama dengan Harimau Kalajengking dan lainnya. Bersenandung. Lu Ming mengeluarkan senjata panjangnya dan menyapunya. Didikan ini tidak ditampilkan dalam pameran, 3 serangan melawan dunia, tetapi hanya keterampilan sihir yang tidak lengkap. Tenda tombak dan cahaya pedang bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Kapan? 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 Suara tabrakan, seperti ledakan guntur, setelah lebih dari selusin tabrakan, Luyang dan Fang Ya mundur tiba-tiba, mundur beberapa kilometer sebelum berhenti. Wajah mereka pucat, dan sudut mulut mereka terus-menerus berlumuran darah. Ada lubang di tubuh mereka, yang cerah sebelum dan sesudah. Mereka tertusuk oleh senjata panjang Lu Ming. Kali ini, di sekitarmu, keluar dari sini. Lu Ming minum dingin. Luyang dan lawan mereka tidak kaget dengan wajah mereka. Pergi. Mereka berubah menjadi 2 lampu pelangi dan langsung pergi. Betapa kuatnya, Lu Ming sangat kuat, Luyang dan Fang Ya bukanlah lawannya. Ini baru 5 atau 6 tahun yang lalu, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Aku khawatir dia bisa masuk 30 besar, tidak, bahkan 20 besar di alam dewa virtual. Melihat Lu Ming dan Luyang Fang Ya saling bertarung, hatinya dipenuhi gelombang. Kamu ingin tinggal di sini dan bersaing denganku. Saat ini, mata Lu Ming menyapu murid-murid luar itu. Wajah para murid luar itu berubah. Kamu bercanda, bersaing dengan Lu Ming, bukan? Tiba-tiba, satu persatu mereka terbang menjauh. Subscribe Penatua. Lu Ming, aku tidak menyangka kekuatanmu cukup kuat. Yue Linglong menatap Lu Ming dengan wajah terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Lu Ming tidak lemah, dia tidak menyangka akan sekuat itu. Ayo pergi dan berburu binatang naga. Lu Ming tersenyum dan terbang ke beberapa gunung. Mengaum, mengaum.
Ketika Luming dan Luming mendekati beberapa puncak gunung, ada beberapa binatang Yulong di atasnya. Kamu binatang naga, beberapa seperti harimau, tingginya 5 meter dan panjang 10 meter. Itu ditutupi dengan sisik gelap. Di kepalanya, ia memiliki 2 tanduk naga, dan nafasnya gila. Mengaum, mengaum. Beberapa binatang Yulong mengaum dan menendang kaki belakang mereka. Mereka berubah menjadi beberapa pita hitam, dan bertarung melawan Luming dan Yue Linglong. Seberapa cepat? Hati Luming adalah Lin, senapan panjang mengejutkan, beberapa tembakan berturut-turut. Beberapa tenda tombak menembus dan menembus alis ketiga naga. Ding, ding. Tombak menusuk kening binatang naga, membuat suara emas dan besi saling memukul. Mars melesat ke segala arah, dan monster Yulong berkepala 3 itu mundur oleh Luming Chi. Namun, Luming juga merasakan kekuatan besar datang di sepanjang senjata panjang, yang membuat lengannya sedikit mati rasa. Kekuatan yang luar biasa. Luming sedikit terkejut. Dia dapat merasakan bahwa naga-naga ini semuanya 9 tingkat keadaan roh virtual, tetapi kekuatan mereka luar biasa. Dengan kekuatan Luming saat ini, tidak banyak orang yang bisa membuat lengannya sedikit kesemutan dalam keadaan virtual. Yang lebih mengejutkan bagi Luming adalah setelah monster Yulong berkepala 3 itu dipukul mundur, dia menggelengkan kepalanya, dan tidak terjadi apa-apa. Pertahanan luar biasa. Jika hewan liar lain dalam kondisi roh virtual ditusuk oleh tombak Luming, akan ada lebih banyak lubang dan jatuh di tempat. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 binatang naga meraung, dan kemudian, di antara pegunungan, ada beberapa naga. Mereka ganas dan terbunuh. Membunuh. Luming juga membunuh masa lalu dan mencoba menjalankan kekuatan tuannya dengan seluruh kekuatannya. 4 api ilahi berkobar di tubuhnya. 3 jenis kekuatan raja dan kekuatan master bercampur menjadi satu, dan mereka mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Kamu binatang naga mengaum, setajam cakar pisau, mencengkeram Luming, angin kencang melolong, terornya sangat ekstrim. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Luming masih lebih kuat setelah tabrakan terus-menerus antara kedua belah pihak. Tombak ditarik ke atas 3 naga, dan 15 kekuatan kuat terus meledak, dan mereka terbang keluar. Namun, binatang Yulong itu menggelengkan kepala dan tubuhnya, seolah semuanya baik-baik saja. Kekuatan ini. Luming terkejut, dan kekuatan binatang Yulong benar-benar di luar dugaannya. Tidak heran, beberapa tetua gerbang dalam mengatakan bahwa inti dan bunga lunas binatang Yulong memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan hanya mereka yang menerobos tirai tipis itu yang bisa masuk. Luming menyimpulkan bahwa meskipun dia memiliki kekuatan tempur Susen Jiuchong, dia jauh dari lawan binatang Yulong. Jika kamu ingin berburu dan membunuh kamu binatang naga, setidaknya banyak orang harus bergandengan tangan. Di sisi lain, Bulan Linglong juga dan beberapa tangan Yulong asteris-asteris. Di tangan Yue Linglong, ada cambuk lembut. Saat cambuk dilambaikan, ada bayangan cambuk di seluruh langit, menjebak beberapa naga di tengahnya. Sumbu kekuatan yang kuat. Kekuatan Yue Linglong di luar dugaan Luming. Kultivasi Yue Linglong adalah tingkat ke-9 dari kondisi roh virtual. Namun, Luming berpikir bahwa Yue Linglong tidak lemah bahkan dibandingkan dengan Tian Jiao, yang berada di puncak daftar dewa virtual. Namun, identitas Yue Linglong tidak umum, dan dia bukan murid sekolah luar. Dia tinggal di gerbang dalam secara langsung. Kong Xuanzong, contoh seperti itu tidak jarang. Banyak keturunan orang-orang hebat yang langsung dilatih di sekolah dalam, dan tidak akan bergabung dengan barisan murid di gerbang luar. Secara alami, mereka tidak akan masuk dalam daftar dewa kosong. Namun, kekuatan mereka luar biasa. Mengaum, mengaum. Binatang Yulong terus-menerus dicambuk oleh Luming. Itu mengeluarkan raungan amarah, dan roh jahatnya membumbung tinggi ke langit. Itu diisi dengan lapisan api hitam. Itu menatap Luming dan membunuh Luming lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit lagi. Namun, kekuatan pertahanan binatang Yulong benar-benar luar biasa. Itu telah dihantam oleh Luming terus-menerus, tetapi seperti tidak ada apa-apa, Luming tidak dapat menghancurkan pertahanan pihak lain sama sekali. Dari segi kekuatan, Luming dapat menghancurkan beberapa monster Yulong, tetapi dia tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain dan sulit untuk dibunuh. Tidak, pasti ada kekurangannya. Selama kamu menemukan kekurangan dari binatang naga, kamu bisa membunuhnya. Hati Luming berubah. Jika tidak ada cacat, bagaimana orang yang memasuki negara 100.000 tahun yang lalu atau 200.000 tahun yang lalu dibunuh? Bahkan jika Luming tidak bisa dibunuh, tidak akan banyak orang yang bisa membunuh di bawah Tuhan yang benar. Memikirkan hal ini, Luming mulai menjelajah. Tombak terus menusuk pada posisi yang berbeda dari binatang naga. Akhirnya, setelah ratusan percobaan, Luming akhirnya menemukan kelemahan dari binatang naga. Puff! Luming menusuk naga itu melalui lehernya. Kamu binatang naga meraung, darah DC, dan kemudian jatuh ke bumi, berkedut beberapa kali, tidak ada kehidupan.
Leher adalah kunci dari binatang naga. Mun Linglong, serang leher mereka. Lu Ming berseru. Sua, sua. Ya, saat serangan Yue Linglong berubah, cambuk lembutnya mengeras dan menusuk seperti tombak. Puff. Cambuk lembut itu menusuk leher binatang Yulong dan membunuhnya. Ini benar-benar lehernya. Yue Linglong sangat bersemangat dan melancarkan serangan balik yang gila. Di saat yang sama, Lu Ming juga melancarkan serangan. Meskipun binatang naga mencoba menghindarinya, sulit untuk menghindarinya dan dibunuh oleh Lu Ming satu persatu. Di sisi lain, Yue Linglong juga membunuh dua naga terakhir. Kemudian, kedua pria itu menggali beberapa inti binatang dari peti binatang Yulong. Sebanyak 6 inti hewan, 3 untuk satu orang. Inti hewan semacam ini dapat memurnikan Sendan, yang memiliki efek luar biasa. Ia bahkan dapat membantu Tuhan yang benar dan Tuhan. Kalau tidak, harganya tidak akan terlalu mahal. Lu Ming senang. Sepotong inti hewan adalah 100 poin, yang setara dengan 1 juta kristal. Ayo, ayo. Mata Lu Ming panas dan terbang ke depan bersama bulan. Mengaum, mengaum. Mereka belum terbang jauh, ada teriakan dan lolongan datang dari depan. Setidaknya ada selusin binatang Yulong melompat di pegunungan dan berlari menuju sisi ini. Kami tidak pergi menemuimu, tetapi kamu datang ke pintu sendiri, tepat pada waktunya. Lu Ming tertawa dan membunuh lebih dari 10 naga. Kekuatan binatang Yulong sangat kuat dan menakjubkan. Namun, karena kita mengetahui poin kuncinya, tidak terlalu sulit untuk menghadapinya dengan kekuatan tempur Lu Ming. Lu Ming dan Yue Linglong bergandengan tangan, dan segera setelah itu, mereka membunuh lebih dari 10 binatang Yulong, dan satu orang masing-masing mendapat 7 yuan. Tambahkan 3 yuan sebelumnya, itu adalah 10 yuan, diubah menjadi poin, adalah 1000 poin. 1000 poin, bisa ditukar dengan keterampilan magis Raja yang malang. Kecepatan mendapatkan poin membuat Lu Ming merasa sangat senang. Tentu saja, ini juga mereka. Mereka memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Mereka bisa berburu dan membunuh binatang Yulong. Tidak mungkin orang lain begitu cepat. Bahkan jika mereka mengetahui kelemahan binatang naga, mereka membutuhkan banyak orang untuk bergandengan tangan untuk membunuh binatang naga. Jika kamu bertemu lebih dari 10 naga sekaligus, kamu tidak dapat mengatasinya sama sekali. Kamu hanya bisa melarikan diri. Subscribe Penatua. Dalam waktu sesingkat itu, Lu Ming mendapat 1000 poin dari Yulong di skor, yang membuat Lu Ming sangat bersemangat. Dia baru saja akan terus bergerak maju dengan Yue Linglong dan berburu lebih banyak binatang Yulong. Ledakan. Tiba-tiba, di udara tinggi, tekanan kuat menyebar ke bawah, penuh dengan semangat yang mendominasi, dan kemudian, beberapa anak muda, perlahan-lahan mendarat dari ketinggian. Huang Chengan. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Ada 3 orang muda, salah satunya adalah Huang Chengan, yang menduduki peringkat ke-98 dalam daftar Dewa Kosong. Tentu saja, nanti, karena Lu Ming kehilangan 3 orang berturut-turut dan mengalahkan Harimau Kalajengking ke-51, peringkat Huang Chengan diturunkan 1 tingkat menjadi 99. Yang dipedulikan Lu Ming bukanlah Huang Chengan, tapi 2 orang lainnya, terutama pemuda kulit hitam Jia. Pria muda dengan baju besi hitam ini kuat dan lurus. Dia memiliki baju besi hitam menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan telapak tangannya ditutupi oleh baju besi hitam, dan hanya satu kepala yang terlihat, yang penuh dengan semangat yang mendominasi. Cara gila, apakah tuan kecil itu cara gila? Bulan Linglong melihat pemuda baju besi hitam, sedikit berseru. Itu dia. Lu Ming juga tergerak. Selama periode waktu ini, dia juga memiliki pengetahuan tentang beberapa tokoh teratas dalam daftar dewa virtual. Cara gila tuan kecil, peringkat daftar dewa virtual, setinggi kelima yang menakjubkan. Ini adalah orang yang sangat mengerikan. Dia sangat kuat, seluruh gerbang luar dapat menekan murid-muridnya. Dia bisa menghitungnya dengan 1 tangan. Semua dari 10 besar dalam daftar dewa virtual telah membuat pencapaian luar biasa, dan semuanya telah mengalahkan keberadaan alam dewa sejati. Mengerikan. Seperti Harimau Kalajengking, hanya saja mereka dulu lari untuk hidup mereka di tangan orang-orang kuat di alam dewa sejati. Dan untuk mengalahkan mereka, itu sama sekali berbeda. Perbedaannya ribuan mil. Dikatakan bahwa keberadaan 3 teratas dalam daftar dewa virtual memiliki kekuatan untuk membunuh yang kuat dalam keadaan dewa yang sebenarnya, dan dia tidak diragukan lagi lebih menakjubkan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh yang kuat dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya, dia telah mengalahkan yang kuat berkali-kali, dan kekuatan bertarungnya tidak diragukan lagi. Kamu adalah Lu Ming, yang membunuh banyak adik seperjuangan dari faksi Fuguangku. Mata gila seperti jenderal binatang buas, menatap Lu Ming, mengeluarkan kesempatan membunuh yang dingin. Orang tidak memprovokasi aku tidak memprovokasi orang lain. Jika orang menyinggung aku, tidak peduli siapa mereka, mereka akan membunuh mereka semua. Lu Ming menanggapi dengan acuh tak acuh. Haha, kan, bunuh mereka semua. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu?
Ekspresi wajah jalan gila lebih acuh tak acuh, nafas tubuh, tiba-tiba meledak, tekanan keras, seperti gunung, menuju tekanan Luming di masa lalu. Sua, sua. Huang Chengan dan pemuda lainnya, dengan tubuh mereka yang berkedip dan tanduk, mengelilingi Luming dan Yue Linglong di tengah untuk mencegah mereka melarikan diri. Luming, ketika kamu berada di panggung hidup dan mati, kamu berkelahi dengan banyak orang. Saat itu, aku tidak hadir, kalau tidak, bagaimana kamu bisa merajalela? Pria muda berjubah biru lainnya, bernama Lan Sang, juga merupakan pria kuat dalam daftar dewa virtual, peringkat 33 dalam daftar dewa virtual. Ada begitu banyak omong kosong. Apakah kamu tidak tahu bahwa penjahat biasanya mati karena terlalu banyak bicara? Luming menatap Lan Sang dengan dingin. Aku mencari kematian, kakak bela diri Kuang Dao. Berikan padaku. Mata Lan Sang dingin dan pedang muncul di tangannya. Sayangnya, mereka tidak mengetahui bahwa Luming pernah mengalahkan Luyang dan Fangya sebelumnya. Peringkat Luyang dan Fangya dalam daftar dewa virtual, meskipun sedikit lebih rendah dari Lanshan, tetapi kekuatan upaya bersama mereka benar-benar di atas Lanshan. Jika dia tahu, dia tidak akan begitu percaya diri. 10 potongan Tiandao. Pakaian biru itu dingin, dan roh pedang melonjak. Cahaya pedang biru sangat jernih, tetapi penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Itu disayat ke arah Luming. Bersenandung. Begitu tombak Luming bergetar, sebuah tembakan ditarik keluar. Ledakan. Setelah senjata panjang ditarik, terjadi ledakan dahsyat antara langit dan bumi. Kemudian, senjata panjang itu menghantam lampu pedang Lan Sang. Hancurkan. Lan Sang mulai meraung, mencoba mematahkan tombak Luming, tetapi pada saat berikutnya, matanya melebar, dan kemudian dia menjerit melengking. Alih-alih mematahkan tombak Luming, dia menghancurkan pedangnya sendiri, dan tombaknya seperti bambu yang patah, dan dia mengenai Lan Sang. Kemeja biru menjerit, tubuhnya terbang seperti cangkang, membawa aliran udara yang panjang, lalu menabrak puncak gunung. Gunung itu langsung hancur, dan bentuk tubuh Lan Sang tergeletak di tumpukan batu, kejang-kejang, setengah mati. Apa? Huang Chengan melebarkan matanya, hampir mati ketakutan, dan tubuhnya secara naluriah mundur. Ya. Bahkan jika itu sedikit tiran gila, matanya adalah koagulasi. Jelas, kekuatan bertarung Luming di luar dugaannya. Meskipun kekuatan tempur Lanshan jauh dari sebaik miliknya, dia sudah menjadi yang teratas di alam roh virtual. Sekarang, dia setengah mati oleh satu tembakan Luming. Awalnya beberapa kekuatan, tidak heran sangat gila, tetapi kekuatan ini, di tanganku, tidak cukup. Mulut jalan gila, ledakan kekuatan dewa, tubuh tinggi, tampak lebih kuat. Ledakan. Jalan gila melangkah keluar, tubuh seperti jenderal gunung, menuju tekanan Luming. Biarkan aku melihat berapa banyak kekuatan yang kamu miliki, tinju yang mendominasi. Jalan gila mengaum, baju besi hitam tubuhnya, meledakkan cahaya hitam terang, pukulan ke Luming untuk meledak. Tinjunya terbungkus baju besi hitam, dan tinjunya seperti gunung yang berguling ke arah Luming. Luming tidak takut sama sekali, dan kekuatan sucinya bekerja dengan sekuat tenaga. Di bidang dan miliknya, 4 api ilahi berkobar, dan kekuatan ilahi menyembur ke dalam tombak panjang, dan satu tembakan keluar. Ledakan. Jika 2 meteorit meledak, langit meraung keras, membentuk gelombang kejut yang mengerikan, mengalir ke segala arah. Sua. Sesosok terus mundur puluhan mil, berdiri di kehampaan, napas naik turun. Angka ini benar-benar gila. Bagaimana mungkin? Hati dan hati Huang Chengan bergetar ketakutan. Kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan. Bahkan cara gila kelima dalam daftar dewa virtual ditembak balik oleh Luming. Nak, sangat bagus, kekuatanmu sangat bagus, kalau begitu bawa aku bergerak, tinju yang mendominasi dunia. Jalan gila mengaum, nafas di tubuh lebih mengerikan, dan kemudian pukulan, kekuatan kepalan, seperti jenderal meteorit, menghantam Luming. Kekuatan tinju yang mengerikan, berjauhan, terus menekan Luming. Puncak kedua dari keterampilan sihir. Sekilas Luming bisa melihat keajaiban jalan gila. Kekuatan sihir Kuang Dao benar-benar puncak kekuatan raja, yang sangat dekat dengan kekuatan suci produk suci. Keahlian sihirnya telah mencapai puncak kedua. Dikombinasikan dengan armor hitamnya, kekuatannya luar biasa. Pukulan ini, seperti Lan Sang, akan terbunuh oleh satu pukulan. Bentuk pertama dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia, pecahkan kehampaan. Luming menggunakan bentuk pertama untuk membunuh dunia. Meski 3 serangan untuk menghancurkan dunia, hanyalah puncak pertama, kekuatan ketiga serangan itu sangat kuat. Dengan restu dari formula pertempuran, kekuatan wabah tidak lemah sama sekali. Sua. Tombak seperti meteor meledak dan dibombardir dengan kekuatan tinju jalan gila. Ledakan.
Ledakan yang lebih dahsyat, momentum dahsyat, menyapu semua sisi. Tidak baik. Wajah Huang Chengan sangat berubah dan dia mundur lagi dan lagi. Kalau tidak, dia akan terluka oleh kekuatan yang tersebar. Subscribe Penatua. Di tengah langit, kamu hanya bisa melihat awan cahaya hitam. Namun, hanya melanjutkan beberapa nafas, cahaya hitam tiba-tiba memudar, getaran keras menyentuh. Akhirnya, cahaya hitam pecah, dan sosok jalan gila yang tinggi dan agung itu terbang mundur. Dalam proses melempar kembali, permukaan tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara nyaring, bersamaan dengan Mars. Inilah sisa-sisa kekuatan Luming, yang membombardir baju zirah hitam di permukaan tubuh Kuang Dao. Ledakan. Pada akhirnya, cara gila seperti sebelumnya Lan Sang, menabrak puncak gunung dengan keras, tetapi situasinya jauh lebih baik daripada Lan Sang. Ketika dia menabrak gunung, kakinya menginjak gunung itu meraung, gunung itu retak, dan kemudian pecah, dan jalan gila dengan bantuan satu langkah, bergegas kembali ke langit. Namun saat ini, jalan gila tampak agak malu. Rambutnya berserakan, dan mulutnya berlumuran darah. Di tubuhnya, ada retakan di armor hitamnya, dengan darah mengalir keluar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Di sisi lain, Huang Chengan gemetar ketakutan, yang sulit dipercaya. Cara gila, tetapi keberadaan tempat kelima dalam daftar dewa virtual. Dia hampir mencapai puncak alam dewa virtual dan telah mengalahkan salah satu dewa sejati yang kuat berkali-kali. Di Kong Xuanzong, hanya ada beberapa orang abnormal yang bisa mengalahkan cara gila. Tapi sekarang, pertempuran antara Luming dan Kuang Dao adalah bahwa Luming berada di atas angin, dan tabrakan di antara mereka berakhir dengan cedera jalan gila. Jika Luming baru saja mencapai puncak kultivasinya, dia belum mencapai puncak kultivasi. Cara gila ini memang memiliki kekuatan. Melihat jalan gila tidak jauh dari sana, Luming mengubah sebuah ide di dalam hatinya. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Namun, serangannya barusan diblokir dengan cara gila. Namun, Luming tahu bahwa jalan gila belum menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Dao Gila tidak cukup untuk mengalahkan dewa sejati. Bahkan dewa biasa. Kamu seharusnya tidak memiliki kartu untuk digunakan, gunakan semuanya, jika tidak, kamu bukan lawanku. Jalan terang Luming, dalam hati beberapa harapan, daftar dewa kosong kelima, habis-habisan, kekuatan tempur dapat mencapai tingkat apa? Karena dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, rumus kata perang tidak dipicu oleh kekuatan ganda atau 3 kali lipat. Luming, sepertinya aku sangat meremehkanmu. Kekuatanmu di atas ekspektasiku. Kalau begitu, tahan semua amarahku. Mata gila, warna gila berkedip, kemarahan tebal, hampir menyebar. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu berapa tahun, tidak ada keadaan karakter dewa virtual, memaksanya melakukan ini. Di Xuanzong yang kosong, hanya ada sedikit yang lebih baik darinya dalam kondisi roh kosong. Dia biasanya tidak berkelahi dengan orang-orang itu. Dalam kondisi roh virtual, dia hampir tak terkalahkan. Tapi sekarang, Luming membuatnya berdarah, dan dia ingin membayarnya 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Kerusuhan. Tiba-tiba, jalan gila meraung, rambut, akar dan akarnya berdiri terbalik, napasnya, tiba-tiba seperti letusan gunung berapi, bertambah besar. Ini adalah rahasia, semacam peningkatan sementara dalam kekuatan tempur. Luming bergerak. Mendominasi tinju, tinju mendominasi dunia. Jalan gila mengaum, seluruh orang itu seperti gunung, menekan ke arah Luming, tinjunya terus meledak, kekuatan tinjunya seperti gunung. Bersenandung, bersenandung. Dan suara tombak sekuat tombak. Ledakan, ledakan. Di langit, terus-menerus mengaum, 2 orang bertarung dengan sengit, dalam sekejap mata, bertarung lebih dari 10 gerakan. Keterampilan rahasia yang luar biasa. Kekuatan tempurnya berlipat ganda. Selama pertempuran, Luming menilai bahwa keterampilan rahasia cara gila telah menggandakan kekuatan tempurnya. Formula kata perang, ini sangat mirip. Namun, seni rahasia cara gila jauh dari dibandingkan dengan perang kata Jue. Misalnya, jika ada sequel dari keterampilan rahasia cara gila semacam ini, kami tidak akan mengatakannya sejenak, dan kekuatan tempur akan berlipat ganda. Namun, tidak ada batasan untuk itu. Dengan pemahaman konstan Luming, kekuatan formula akan menjadi semakin kuat. Sekarang, Luming telah mampu memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Di masa depan, dimungkinkan untuk memiliki kekuatan tempur 4 kali lipat, kekuatan tempur 5 kali lipat, dan kekuatan tempur 6 kali lipat. Dia tahu kata, perang di laut. Itu hanya harta yang bisa ditambang tanpa batas. Bunuh, bunuh, bunuh. Jalan gila mengaum,
rambut panjang beterbangan, momentum seperti orang gila, mesin pembunuh sedingin pisau, skill rahasianya, memang ada cacat, ada batas waktu, akan jatuh ke level sebelumnya. Karena itu, dia ingin membunuh Luming sebelum waktunya tiba. Kapan? Kedua pria itu bertabrakan satu sama lain, dan situasinya sengit. Sepertinya ini adalah batasmu, jadi aku tidak akan menyia-nyiakannya denganmu. Luming berbicara dengan dingin. Kemudian, pemicu kekuatan ganda dari formula kata perang. Ledakan. Kekuatan tempur Luming meningkat tajam. Dengan satu tembakan, dia langsung mematahkan kekuatan tinju Kuang Dao dan menghempaskan Kuang Dao. Bagaimana? Tidak dapat dipercaya bahwa cara gila itu terkejut. Luming tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung sampai sekarang. Kekuatan bertarung semacam ini benar-benar tidak normal. Itu lebih abnormal daripada roh jahat manapun yang pernah dilihatnya. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan memecahkan kehampaan. Luming memukul balik dengan cara gila, dan Luming langsung menggunakan 3 serangan untuk menghancurkan dunia, berubah menjadi tombak yang cerah dan membunuh jalan gila. Tidak, blokir, aku akan memblokirnya. Di hadapan serangan Luming, wajah Kuang Dao berubah dengan liar, dan dia merasakan ancaman kematian. Pukulan ini bisa membunuhnya. Kode emas hitam. Jalan gila mengaum, seluruh tubuh memancarkan cahaya hitam, lapisan cahaya umum logam hitam muncul dari tubuhnya. Ini adalah jenis sihir lain, pertahanan. Setelah menggunakan keterampilan pertahanan, Kuang Dao terus meniupkan tinjunya, dan kekuatan tinju besar terakhir menghantam Luming. Menyentuh. Kekuatan tinju hancur secara langsung, dan tombak itu dibombardir ke Kuang Dao. Tubuh Kuang Dao, seperti meteor, terbang keluar. Dalam sekejap, itu terbang ribuan mil. Puff. Dia memuntahkan darah, dan keterampilan pertahanannya tertusuk. Armor hitam di tubuhnya rusak. Sebuah lubang besar terlihat di dadanya. Namun, dia tidak mati sama sekali, menghalangi langkah Luming. Lari. Jalan gila hanya memiliki satu ide, dia menggunakan semua kekuatannya, bahkan membakar kekuatan sihirnya, seluruh orang seperti nyala api, melesat ke kejauhan, kecepatannya luar biasa, berkedip puluhan ribu mil jauhnya. Kemampuan menyelamatkan nyawa orang ini sangat kuat. Luming Wei sedikit menggelengkan kepalanya, sebuah gerakan tidak membunuh jalan yang gila, dia juga mengalami beberapa kecelakaan. Namun, kemampuan menyelamatkan nyawa Madao sangat kuat. Terapi rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur, keterampilan menyerang dan bertahan, serta baju besi, digunakan bersama untuk memblokir satu tembakan Luming. Terlebih lagi, Luming tidak melatih keterampilan kecepatan, dan kecepatannya terbatas. Aku khawatir dia tidak bisa mengejar ketinggalan dengan cara gila. Kemudian, Luming menatap Huang Chengan. Bab 2697. Mata Luming tiba-tiba menatap Huang Chengan, yang membuat wajah Huang Chengan berubah liar tanpa warna darah. Luming, jangan bunuh aku. Huang Chengan terlihat ketakutan, suaranya bergetar, dan dia menggigil ketakutan. Dia tidak bermimpi bahwa jalan gila dikalahkan oleh Luming dan melarikan diri dalam kebingungan. Saat ini, dia hanya merasakan kakinya gemetar bahkan lupa untuk kabur. Bukan untuk membunuhmu, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membunuhku. Luming berbicara dengan dingin, dan kesempatan membunuh dingin keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Huang Chengan. Tidak. Huang Chengan berteriak, berbalik dan lari. Luming tidak bergerak, tapi menusuk keluar. Tombak, tepat melintasi jarak ribuan mil, menusuk Huang Chengan. Pertahanan Huang Chengan ditusuk seperti tahu. Tubuhnya tertusuk dan darahnya menyembur. Luming, kamu tidak bisa mati dengan mudah, putranya tidak akan membiarkanmu pergi. Huang Chengan meraung, lalu tidak ada nafas. Wajah Luming tenang dan mencapai puncak Lan Sang yang setengah mati. Di mata putus asa pihak lain, dia menikam pihak lain sampai mati. Di hadapan musuh, Luming tidak pernah berhati lembut. Selama ada kesempatan, itu untuk membunuh sampai pihak lain ketakutan. Ayo pergi. Luming melewati sisi Yue Linglong. Luming, kekuatanmu benar-benar luar biasa, yang lebih dari aku. Yue Linglong mengikuti langkah Luming, mengedipkan matanya, penasaran. Dengan keberuntungan, itu hanya keterampilan rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur. Luming mendorongnya dengan alasan sesuka hati. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, setelah terbang jauh, mereka tidak bertemu dengan binatang Yulong. Sebaliknya, mereka bertemu banyak murid lainnya. Jelas, tidak ada binatang naga di daerah ini. Kalaupun ada, sudah diburu dan dibunuh oleh orang lain. Mereka telah jauh ke dalam tempat rahasia Yulong dan pergi ke tempat yang dalam di Yulong. Medan menjadi semakin tandus. Mengaum. Di kejauhan, raungannya seperti guntur, dan suaranya menembus langit.
Lebih dari selusin binatang Yulong melompat ke depan dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah mereka telah ditemukan jauh. Naga-naga ini aneh. Kami belum menemukan mereka. Sepertinya mereka menemukan kita dari jarak jauh. Yue Linglong sedikit penasaran. Lu Ming juga sedikit terkejut. Memang, beberapa kali berturut-turut, binatang Yulong mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Selain itu, ada 7 atau 8 kepala dan selusin kepala. Tapi bagaimanapun, itu hal yang baik, setidaknya mereka tidak perlu membuang waktu untuk mencarinya. Tapi saat berikutnya, Lu Ming dan wajah mereka berubah. Di kejauhan terdengar gemuruh lagi, saling pasang surut. Di kejauhan, setidaknya 100 kepala naga muncul, dan kemudian ada kekosongan. Lebih dari 100 binatang Yulong, menginjak hampaan, mengaum ke arah daratan. Mereka bergegas ke arah mereka dengan momentum seperti gunung dan laut. Ada begitu banyak naga, lari. Yue Linglong Jiao meminum seluruh tubuh, berbalik untuk berlari, reaksinya cepat tidak baik. Namun, reaksi Lu Ming tidak lebih lambat darinya, dan dia berbalik dan lari. Kamu bercanda, ada terlalu banyak binatang Yulong. Ada lebih dari 100 dari mereka. Semuanya kebal, hanya leher mereka yang merupakan titik lemah. Begitu banyak binatang Yulong bergegas bersama. Bahkan jika Lu Ming kuat, dia akan dipotong-potong. Mengaum, mengaum, mengaum. Di belakang, kamu binatang naga mengaum dan mengejarnya dengan cepat. Begitu kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, mereka melewati puluhan ribu mil dalam sekejap. Membantu. Teriak Yue Linglong, karena ada sosok lain di depannya. Mereka adalah murid Kong Xuanzong lainnya. Orang ini, dia sangat tidak baik. Ini adalah evaluasi Lu Ming tentang Yue Linglong. Jelas bahwa Yue Linglong ingin menarik orang lain ke dalam air untuk mengalihkan perhatian binatang Yulong. Tentu saja, Lu Ming secara alami mengikuti Yue Linglong dengan cermat. Jangan ke sini, Wolong. Begitu mereka melihat binatang Yulong, mereka sangat senang, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa ketika lebih dari 100 binatang Yulong masuk, wajah mereka pucat dan mereka berteriak, dan saya Zi melarikan diri. Jangan lari, ayo bergandengan tangan dan bertarung dengan naga-naga ini. Teriak Yue Linglong. Aneh kalau tidak lari, gadis kecil. Jangan kemari, pergi. Orang-orang itu berteriak, mereka berlari lebih cepat dari apapun. Ayo kita menjauh dari mereka untuk mengalihkan perhatian binatang naga itu. Lu Ming berbicara kepada Yue Linglong. Yue Linglong mengangguk, lalu mereka terbang ke arah lain. Dengan cara ini, jika binatang naga kamu tertarik oleh orang-orang itu, tekanan mereka akan jauh lebih ringan. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa semua naga masih mengejar Lu Ming tanpa melihat yang lain. Nes, kamu tidak ingin bermain seperti ini. Lu Ming terdiam. Naga-naga ini sepertinya menatap mereka. Kode perang, pemicu. Pikiran Lu Ming bergerak dan terus-menerus memicu kode perang. Segera setelah itu, dia berhasil memicu 3 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Memicu 3 kali kekuatan tempur, dan kecepatan Lu Ming meningkat sedikit. Pergi. Lu Ming menarik bulan dan bergegas maju dengan cepat. Dengan cara ini, mereka secara bertahap berpisah dari binatang naga dan berlari semakin jauh. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya menyingkirkan binatang naga dan menemukan tempat yang tenang untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Setelah kekuatan ilahi pulih, kedua pria itu berdiskusi. Aneh, mengapa binatang naga itu menatap kita sepanjang waktu? Bulan Linglong meragukan cara. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu tentang ini. Apakah ada sesuatu dalam diri kita yang menarik binatang naga? Lu Ming Dao. Apa yang membuatmu tertarik, naga? Mata Yue Linglong berkilat, tetapi mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka miliki di dalamnya, yang menarik perhatian binatang naga itu. Setelah beberapa waktu, keduanya meninggalkan area tersebut dan terus menuju tempat rahasia Yulong. Tapi yang membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa adalah segera setelah itu, mereka memimpin sekelompok binatang Yulong untuk memburu mereka, dan mereka harus melarikan diri. Setelah melarikan diri, mereka tidak berani terlalu terang-terangan. Mereka mendekati tempat rahasia itu dengan hati-hati dari arah lain. Mereka tidak mendekati terlalu banyak sekaligus. Kali ini, lebih dari 10 binatang Yulong membunuh mereka. Ada lebih dari 10 binatang Yulong. Mereka berjuang tanpa rasa takut. Mereka membunuh mereka dan mendapatkan intinya. Lain kali, mereka berkeliaran di daerah ini, selama mereka bertemu dengan sejumlah besar binatang Yulong, mereka berbalik dan lari, jika jumlahnya kecil, mereka berhenti untuk berburu. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di tempat rahasia Yulong selama 1,5 bulan. Hanya 3 bulan telah berlalu sejak mereka masuk. Namun, panennya juga sangat besar. Lu Ming memiliki lebih dari 200 inti binatang di tangannya. Jika kamu mengubahnya menjadi poin, itu lebih dari 20.000 poin. Ini semakin dekat dan mendekati 50.000 poin. Binatang Yulong di wilayah ini tertarik oleh mereka secara berkelompok. Mereka perlahan memburu dan membunuh hampir semuanya.
Mereka meninggalkan daerah itu dan terus masuk jauh ke dalam tempat rahasia Yulong. Bab 2698. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di ngarai besar. Hati-hati, mungkin ada beberapa naga di sini. Yue Linglong berbisik. Dua orang napas konvergensi, dengan hati-hati menuju ngarai. Setelah periode pertempuran ini, Luming memiliki pemahaman umum tentang kekuatan bertarung Yue Linglong. Kekuatan bertarung gadis itu luar biasa. Luming menilai bahwa dia setidaknya berada di atas jalan gila. Jika dia adalah murid dari sekolah lain, dia akan berada di peringkat 5 besar dalam daftar Dewa Kosong. Mereka terus berjalan, tetapi mereka tidak bertemu seekor naga. Ngarai itu sangat sunyi. Mereka sedikit terkejut. Menurut pengalaman mereka sebelumnya, secara umum, Yulong suka tinggal di tempat seperti ini. Segera, ngarai itu berakhir. Di depan ngarai, ada dataran tak berujung. Rerumputannya sehijau rumput, dan banyak rumput yang lebih tinggi dari manusia. Begitu angin sepoi-sepoi bertiup, aromanya harum. Mereka datang ke dataran dan berjalan di ujung rumput. Gemerisik. Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar suara gemerisik. Kamu lihat, apa itu? Bulan tiba-tiba menunjuk ke depan dataran. Saat ini, Luming juga memperhatikan perbedaan di sana. Di arah itu, rerumputan hijau, seperti ombak, naik dan menyebar ke sisi ini. Ada sesuatu di rerumputan. Mata Luming terpaku. Ada sesuatu yang berjalan di rerumputan hijau, itulah sebabnya ombak tercipta. Apalagi ruang lingkupnya luar biasa. Gemerisik dan gemerisik. Suara menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Gelombang itu sangat cepat, dan datang ke arah daratan dengan kecepatan tinggi. Itu. Mata Luming berubah, dan dia akhirnya melihat apa yang ada di rerumputan hijau. Itu seperti lunas seperti benda, tidak besar, panjangnya hanya 1 meter, tingginya setengah meter, seperti lunas kecil. Namun, di atas lunasnya terdapat bunga berwarna merah darah. Hal yang paling menakutkan adalah ada mulut besar penuh taring di bunga itu, yang ganas dan menakutkan. Bunga lunas. Dalam benak Luming, beberapa kata muncul. Ada dua tujuan utama perjalanan mereka ke tempat rahasia Yulong. Setiap lunas naga adalah inti naga. Namun, ada terlalu banyak bunga lunas. Sekilas, seluruh padang rumput berguncang, setidaknya ada ratusan. Wah! Bunga tulang naga, tubuhnya ditembak, seperti jenderal kilat, ke arah Luming untuk membunuh. Coba kekuatannya. Luming tergerak hatinya dan membunuhnya dengan senjata panjang untuk mencoba kekuatan bunga tulang naga. Bersenandung. Tombak bergetar dan menyapu bunga tulang naga, tetapi ekor naga dari bunga tulang naga tersapu dan bertabrakan dengan tombak. Bang! Getaran keras terdengar, bunga lunas terlempar, menghantam tanah, tidak mengeluarkan rumput hijau yang luas, tetapi mengguncang bunga, dan berdiri, tidak ada apa-apa. Tombak Luming, bagaimanapun, bergetar tanpa henti. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Mata Luming membeku. Kekuatan bunga tulang naga semacam ini tidak lebih buruk dari kekuatanmu binatang naga. Wah, wah, wah. Saat ini, setidaknya ada puluhan bunga longgo, membunuh mereka menuju Luming. Pada bunga dari banyak bunga lunas, mulut besar membuka dan menutup dan menggigitnya. Tombak Luming terus menusuk, dan beberapa bunga tulang naga berterbangan. Namun, kesalahan ceroboh membuat tombak itu tergigit oleh taring bunga tulang naga, dan sederet bekas gigi langsung muncul di badan tombak. Ini kekuatan gigitan yang mengerikan. Itu adalah artefak inferior dari urutan ke-9. Itu bekas gigitan. Kembali. Luming minum dan berlari bersama Yue Linglong. Ada terlalu banyak bunga lunas. Sekilas, setidaknya ada ratusan. Mereka sama sekali bukan saingan. Mereka dikelilingi oleh begitu banyak bunga lunas. Aku khawatir hanya ada satu cara untuk mati. Mereka mundur dengan liar, kembali ke ngarai. Nah, saat ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Karena saat ini, ngarai juga terdapat bayangan. Kamu binatang naga. Semuanya adalah binatang Yulong. Sekilas, setidaknya ada ratusan, yang penuh dengan lembah. Mereka dikelilingi. Ini jebakan. Kamu binatang naga dan bunga tulang naga bekerja sama untuk menggali lubang besar, menunggu mereka melompat. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang naga meraung dan tampak ganas, dan mereka membunuh Luming. Bergegas keluar. Luming meraung. Pada saat yang sama, dia terus-menerus memicu formula kata-kata perang. Segera, dia berhasil memicu 3 kali kekuatan bertarungnya. Selain itu, artefaknya juga diganti dengan pedang kelas 1. Bunuh. Luming mengaum dan memotong pedang di kepala binatang Yulong. Kamu binatang buas panjang langsung dipotong oleh kekuatan ganas dan terbang keluar, menabrak binatang Yulong lainnya, dan mengambil 7 atau 8 binatang Yulong untuk terbang keluar. Terlihat bahwa pedang Luming sangat kuat. Pada saat yang sama, Yue Linglong juga memberinya semua kekuatannya. Cambuk lembut,
seperti pedang dan tombak, bisa berubah dan kuat. Namun, meskipun kedua pria itu memiliki kekuatan bertarung yang kuat, ada terlalu banyak binatang Yulong dan bunga longgu. Apalagi pertahanannya luar biasa. Binatang naga dan bunga tulang naga ini menyerbu kedua orang dan menyerang mereka. Menyentuh. Yue Linglong secara tidak sengaja tersapu oleh ekor naga dari bunga tulang naga, dan tubuhnya yang halus bergetar. Luka muncul di tubuhnya dan mulutnya memuntahkan darah. Hati-hati. Ketika Luming datang ke sisi Yue Linglong, sepotong baju besi emas merah muncul di tubuhnya, yang merupakan keterampilan sihir 9 baju besi emas merah berat. Pada saat yang sama, pedang Luming terus-menerus dipotong. Dalam sekejap, ratusan lampu pedang dipotong. Namun, kamu binatang naga dan bunga tulang naga, tidak takut akan dampak kematian, menyerang Luming. Meskipun Luming memiliki kekuatan bertarung yang kuat, dia masih terus-menerus dipukul. Cakar tajam binatang Yulong, taring bunga naga, dan ekor naga membombardir baju besi emas merah Luming, yang membuat baju besi emas merah bergetar terus-menerus, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Situasi mereka dipertaruhkan. Mati. Luming terus memproduksi pedang. Beberapa lampu pedang menusuk leher naga dan membunuh beberapa di antaranya. Ada 2 lampu pedang, berdiri di tiang bunga lunas, memotong tiang bunga lunas, juga jatuh di tempat. Tangkai bunga merupakan kelemahan bunga lunas. Begitu bunga lunas mati, bunga merah akan cepat layu, menyisakan lunas sepanjang 1 meter. Namun, jumlah binatang Yulong dan bunga longgu terlalu banyak, sehingga mereka dikelilingi satu sama lain, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Klik. Di permukaan tubuh Luming, ada retakan pada baju besi merah dan emas. Kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Luming. Wajah Luming memutih dan seteguk darah menyembur keluar. Armor emas merah, tidak bisa berhenti. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Yue Linglong memiliki wajah putih. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa dibunuh oleh beberapa monster yang tidak memiliki kecerdasan? Luming meraung, wajah penuh pantang menyerah, potensinya sendiri meledak menjadi operasi gila kekuatan sihir yang ekstrim. Bab 2699. Luming pantang menyerah, mengeluarkan potensi yang ekstrim, bertarung dengan binatang naga dan bunga tulang naga. Tiba-tiba, dia mengeluarkan cahaya emas merah terang, jauh lebih cemerlang dari sebelumnya. Armor emas merah di tubuhnya penuh dengan retakan, tetapi saat ini, semua retakan itu menghilang. Armor emas merah bersinar dan terlihat lebih kokoh. Terobosan, 9 baju besi emas merah, pada saat kritis, sebuah terobosan. Luming telah mencapai puncak pertama dari 9 armor emas merah. Dia telah terjebak di puncak pertama selama beberapa waktu. Namun kini, setelah berjuang untuk merangsang potensinya, Luming akhirnya membuat terobosan. 9 baju besi emas merah berat, menembus tingkat kedua, pertahanan yang sangat meningkat, untuk sementara mempertahankan serangan itu. Namun, Luming sama sekali tidak senang. Pertahanan sudah diperkuat, tapi mereka masih belum bisa keluar karena kekuatan serangannya belum ditingkatkan. Mereka masih dikelilingi oleh binatang Yulong dan bunga longgu, dan terus-menerus diserang. Luming mencoba untuk melindungi bulan, tetapi jika terus seperti ini, dengan pertahanan baju besi emas merah, tidak akan lama lagi akan rusak. Linglong. Saat itu, ada minuman besar di langit, dan lampu pedang terciprat, dan mereka memotong binatang naga dan bunga tulang naga di samping Luming. Lampu pedang ini sangat kuat, dan mereka meledakkan banyak binatang naga dan bunga lunas, dan kemudian sesosok tubuh masuk. Ini adalah seorang pria muda, berjubah seputih salju, tampan. Wu Zifeng, kenapa kamu? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Melihat pemuda ini, Yue Linglong sangat terkejut. Aku datang untuk menemuimu secara khusus. Kudengar kamu mungkin telah memasuki tempat rahasia Yulong. Aku datang ke sini untuk mencarimu lagi. Kungfuku terbayar. Akhirnya aku menemukanmu. Pemuda itu bergegas ke sisi bulan Linglong. Kenapa kamu begitu bodoh, buru-buru dan mati? Hati-hati. Seru Yue Linglong. Di sekeliling, ada naga dan bunga tulang naga yang membunuh mereka. Wu Zifeng bertarung dengan pedangnya, dan cahaya pedangnya meledak. Dia menerbangkan beberapa binatang naga dan bunga tulang naga. Kekuatannya luar biasa. Ini sangat kuat, ini adalah produk suci. Luming bergerak. Wu Zifeng ini sebenarnya mengendalikan kekuatan produk suci, dan kekuatan keterampilan sihir juga luar biasa. Jelas, hanya ada 9 tingkat kultivasi di negara bagian Susen, tetapi kekuatan tempurnya jauh di atas secara gila. Namun, tidak ada nama Wuzi di daftar Dewa Kosong. Kelemahan binatang naga terletak pada lehernya, dan kelemahan bunga longgu adalah batang bunganya. Luming membuat peringatan suara. Wu Zifeng melirik Luming dan sedikit mengangguk. Pedang itu berubah dan membunuh titik lemah binatang Yulong dan bunga longgu. Dalam sekejap, beberapa binatang Yulong dan bunga longgu terbunuh.
Dengan bergabungnya Wu Zifeng, tekanan mereka seharusnya berkurang, tetapi masih sulit untuk keluar. Mengaum, mengaum. Di sisi lain ngarai, suara gemuruh membuat beberapa orang terlihat lebih buruk. Lebih banyak naga datang. Dan padang rumput itu, suara gemerisik tidak ada habisnya, lebih banyak bunga lunas tiba. Ada apa? Mengapa semakin banyak binatang naga dan bunga tulang naga? Dan serangannya sangat gila sehingga mereka tidak membunuhmu. Aku baru saja membunuh mereka, tetapi mereka tidak terlalu gila. Wu Zifeng juga berseru. Ketika dia baru saja membunuhnya, itu relatif mudah, tetapi jauh lebih sulit untuk membunuhnya saat ini, karena binatang Yulong dan bunga longgu tampak gila dan ingin menyimpannya. Dari kejauhan, mereka bertiga dikelilingi oleh binatang naga yang lebat dan bunga lunas, dan tidak ada akses sama sekali. Menyentuh, menyentuh. Luming dipukul terus-menerus, dan baju besi emas merah itu bergetar tanpa henti. Sekali lagi, ada retakan di atasnya. Dan kemudian semakin banyak retakan. Menyentuh. Cakar tajam binatang Yulong menerobos pertahanan Luming. Satu cakar mencengkeram Luming dan mencabik-cabik sepotong daging dan darah pada Luming. Mati. Mata Luming merah karena darah, dan pedang menusuk ke leher binatang naga, dan menembusnya. Darah menyembur dan bercampur dengan darah Luming. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, seluruh tubuh Luming ditutupi dengan rune, yang seperti ular kecil. Kau kutukan darah naga. Ini adalah mantra darah naga hitam yang dikenakan pada Luming oleh pemimpin Kong Xuanzong. Menabrak. Pada saat yang sama, darah Luyu diserap oleh darah Luyu. Membunuh. Lu Jian mengaum. Puff. Pedang ini benar-benar langsung membelah kepala binatang Yulong menjadi dua. Pertahanan binatang naga kamu luar biasa, tetapi saat ini, itu tidak dapat menghentikan pedang Luming. Darah binatang naga diserap oleh kutukan darah naga. Kekuatan dalam tubuh Luming menjadi lebih kuat. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah beberapa hari bertempur, Luming Hong membunuh binatang itu. Ini, apa yang terjadi? Di satu sisi, Yue Linglong dan Wu Zifeng tertegun. Luming, mengapa kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat? Menjadi tak terkalahkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Kamu binatang naga dan bunga tulang naga, meraung seperti guntur, menjadi lebih manik, sepasang mata merah, dengan rakus menatap Luming, seolah menatap harta langka. Kemudian dia membunuh Luming dengan gila-gilaan dan sepenuhnya meninggalkan Wu Zifeng dan Yue Linglong. Begitu, binatang naga dan bunga tulang naga ini menyerang kita dengan gila-gilaan hanya karena tanda kutukan di tubuhnya. Yue Linglong tiba-tiba menelepon. Memang, itu segel mantra yang aneh. Segel macam apa itu? Kelihatannya sangat jahat. Wu Zifeng juga mengerutkan kening. Tidak, dia akan tenggelam. Ayo pergi dan selamatkan dia. Yue Linglong memanggil untuk menyelamatkan Luming. Jangan ke sini, kamu pergi, kamu buru-buru keluar dulu. Pada saat ini, suara Luming terdengar. Sekarang, Luming tahu apa yang terjadi. Binatang naga dan bunga tulang naga ini dikepung oleh Luming dan, tepatnya, karena kutukan darah naga. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tertarik dengan kutukan darah naga. Tidak heran mereka tidak perlu mencari binatang naga sepanjang jalan, tapi ada banyak dari mereka. Kamu mantra darah naga, kamu tanah rahasia yang panjang, kamu binatang naga, bunga tulang naga. Harus ada hubungan di antara ini. Tidak, kita di sini bersama. Kita akan berjalan bersama. Disebut Yue Linglong. Jika kamu tetap di sini, kamu akan menghalangi. Jika kamu pergi dulu, aku punya cara untuk keluar. Luming meraung dan membunuh seekor binatang naga dengan pedang. Segera setelah kamu binatang naga mati, mantra darah naga kamu akan menyerap darah binatang buas kamu yang panjang, membuat kekuatan internal Luming lebih keras. Tapi Luming samar-samar merasa ini bukan hal yang baik. Mantra darah naga menyerap darah binatang naga. Aku khawatir itu akan menjadi lebih kuat. Jika dia ingin menghilangkan kutukan darah, itu akan menjadi lebih sulit. Bab 2700. Namun, aku tidak terlalu peduli sekarang. Ayo keluar dulu. Linglong, dia benar. Ayo cepat keluar dulu, dan dia mungkin bisa kabur. Wu Zifeng berkata kepada Bulan Linglong. Ayo pergi. Luming raung. Luming, kamu harus buru-buru keluar. Yue Linglong menggertakkan giginya dan bergegas ke arah lain bersama Wu Zifeng. Benar saja, kalian binatang naga dan bunga longgu sama sekali tidak peduli dengan mereka. Mereka dengan mudah bergegas melintasi ngarai dan sampai di gunung di luar ngarai. Mereka melihatnya dari kejauhan dan menunggu Luming. Penantian ini lebih dari 10 menit. Kenapa kamu belum keluar? Bulan Linglong sedikit cemas. Keluar. Tiba-tiba, mata Wu Zifeng bergerak. Di kejauhan ngarai, sesosok tubuh dengan cepat bergegas ke sana, itu adalah Luming. Saat ini, Luming ditutupi oleh kutukan darah naga. Begitu dia bergegas keluar dari ngarai, dia berubah menjadi pelangi dan berlari ke kejauhan dengan kecepatan yang luar biasa.
Mengaum, mengaum. Di belakang, kamu binatang naga dan bunga longgo, seperti air pasang, diusir, tetapi kecepatannya lebih lambat dari Luming. Ayo ikuti. Bulan linglong dua orang, dari arah lain untuk menindaklanjuti. Kalian binatang naga dan bunga longgo tidak secepat Luming. Mereka segera hilang. Mereka berhenti perlahan dan kemudian berjalan pergi. Yue Linglong dan Wu Zifeng terbang jauh-jauh, dan akhirnya menemukan Luming setelah beberapa waktu. Saat ini, Luming terbaring di sungai dan tidak sadarkan diri. Tubuhnya, kamu mantra darah naga, seperti ular kecil berenang, perlahan, tersembunyi, menghilang. Yue Linglong dan Wu Zifeng membawa Luming ke sebuah gua dan menunggu dengan sabar. Apakah kamu murid Kong Xuanzong? Kekuatannya luar biasa. Wu Zifeng memandang Luming dan berkata, luar biasa, lagi pula, dia hanya seorang pemula. Jalan Yue Linglong. Baru saja dimulai. Mata Wu Zifeng melotot karena terkejut. Saat mereka mengobrol, mereka menunggu. Setelah beberapa jam, Luming akhirnya bangun. Nyeri. Saat Luming bangun, perasaan pertamanya adalah rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Luming bangkit, mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menelannya, dan mulai memurnikan obat untuk pulih. Setelah beberapa hari, Luming akhirnya menyesuaikan kondisinya ke puncak, dan cederanya telah pulih. Luming, kamu baik-baik saja. Yue Linglong datang. Tidak apa-apa, terima kasih atas bantuanmu. Luming tersenyum. Dia tidak sadarkan diri di luar. Jika tidak ada bulan, itu akan sangat berbahaya baginya. Dia akan dimakamkan di bawah taring binatang Yulong. Aku berterima kasih pada kamu. Jalan Yue Linglong bahkan sibuk. Ya, kami harus berterima kasih. Jika tidak, kami tidak akan dikelilingi oleh binatang naga dan bunga tulang naga. Wu Zifeng juga bergegas maju, memegang tangan kecil bulan, menatap Luming dengan waspada. Wajah kecil Yue Linglong agak merah dan berkata, Luming, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada kamu. Ini adalah tunangan aku, Wu Zifeng. Jadi begitu. Luming merasa bahwa Wu Zifeng adalah tunangan Yue Linglong. Tidak heran dia akan berjuang untuk menyelamatkannya. Tidak heran dia akan waspada terhadapnya. Namun, karakter Wu Zifeng harus dianggap baik. Jika orang lain melihat tunangannya dan orang lain bersama, aku khawatir mereka akan membuka kesempatan untuk membunuh. Selain itu, dia bisa melihat bahwa Wu Zifeng dan Yue Linglong memiliki hubungan yang baik. Tentu saja, dia tidak mengira Linglong mendekatinya karena dia tertarik padanya, terutama karena dia penasaran. Kakak Wu, sama-sama. Aku yakin aku akan membiarkanmu pergi dulu. Luming berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kakak Lu, ada apa dengan tanda kutukan itu padamu? Wu Zifeng mengubah topik pembicaraan. Luming tahu bahwa Wu Zi bertanya tentang kutukan darah naga. Namun, mantra darah Yulong diletakkan oleh penguasa Sekte Kong Yuan. Itu sangat penting. Secara alami, Luming tidak dapat mengatakannya, atau konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Inilah yang aku alami ketika aku berkeliaran di sekitar peninggalan kuno. Tidak ada perbedaan. Aku tidak tahu mengapa itu terjadi hari ini. Luming berbohong sesuka hati. Begitu, kakak Lu, aku merasa segel kutukan semacam ini sangat jahat. Setelah sekian lama, aku khawatir itu tidak baik untukmu. Aku masih perlu menemukan cara untuk menyingkirkannya. Wu Zi tulus dalam wacana feodalnya, tetapi tidak dalam kemunafikan. Terima kasih telah mengingatkanku. Lu Mingdao. Luming, aku merasa binatang naga hitam dan bunga tulang naga itu adalah semacam segel mantra untukmu. Setelah itu, kita harus lebih berhati-hati agar tidak dikepung. Jalan Yue Linglong. Sayangnya, kekuatan kita masih terlalu lemah, jika tidak, kita bisa berburu dan membunuh banyak monster Yulong dan mendapatkan poin. Lu Mingdao. Ya, aku tidak memikirkannya. Mata Yue Linglong menjadi cerah dan berkata, kultivasi aku telah mencapai puncak keadaan roh virtual, tetapi aku tidak menerobos untuk memasuki alam rahasia naga sebelumnya. Namun, setelah masuk ke sini, itu bisa diterobos. Sekarang aku bisa menyerang alam dewa yang asli. Akan lebih mudah bagiku untuk berburu dan membunuh binatang naga ketika aku mencapai alam dewa yang asli. Ya, aku juga bisa berdampak pada dunia nyata. Wu Zifeng juga mengangguk. Oke, kalau begitu kita akan berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian kita akan berburu dan membunuhmu binatang naga setelah kita menerobos. Mata Luming juga cerah. Oke, kalau begitu kita akan bekerja sama. Kita akan membagi inti dan lunasnya secara setara. Bulan Linglong Road, 3 orang berdiskusi, lalu mulai berlatih. Yue Linglong dan Wu Zifeng mulai menyerang alam dewa yang sebenarnya. Dan Luming mulai berlatih ke arah lain. Dia baru saja menembus 5 tingkat negara bagian Susen. Tidak mungkin baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Apa yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan kekuatannya hanya bisa dimulai dari keterampilan sihir dan formula kata perangnya.
Lu Ming menemukan bahwa setelah Perang Dunia Pertama, dia tidak hanya membuat terobosan dalam 9 baju besi emas merah berat, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan formula kata perang. Lu Ming merasa bahwa jika dia harus memicu sekitar 8 kali, dia bisa memicu kekuatan tempurnya 3 kali lipat. Peluangnya hingga 1 dari 8. Dan 3 serangan untuk menghancurkan dunia, tidak jauh dari terobosan kedua, seolah-olah dapat menerobos kapan saja. Segera, Lu Ming mengerahkan energinya pada 3 serangan terhadap dunia. Seperti yang diharapkan, setengah bulan kemudian, 3 serangan untuk menghancurkan dunia berhasil menembus dan mencapai level kedua. 3 serangan untuk menghancurkan dunia telah mencapai level kedua, dan kekuatan serangannya tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Dengan pencapaian Lu Ming saat ini, tingkat kedua dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia, dan 9 baju besi emas merah berat, dan memicu kekuatan tempur 3 kali lipat, kekuatan Lu Ming akan mencapai tingkat yang luar biasa. Jika kamu menghadapi arus jalan gila lagi, kamu dapat menghancurkan satu sama lain menjadi truk dengan satu gerakan. Pada saat ini, nafas Yue Linglong dan Wu Zifeng menjadi lebih kuat dan lebih tebal. Dalam sekejap waktu, setengah bulan lagi telah berlalu. Ledakan, ledakan. Yue Linglong dan Wu Zifeng mengeluarkan napas yang mengejutkan pada saat bersamaan. Dua orang, hampir bersamaan dengan terobosan, mencapai alam Tuhan yang sejati.